menjadi satu identitas yang baik bagi kami untuk memiliki kearifan lokal yang menghasilkan hikmat kebijaksanaan yang tentunya sangat berguna ya Tuhan bagi kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi-generasi muda, anak-anak dan cucu-cucu kami yang akan meneruskan Habat tahun ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan kehadiran pemimpin kami di sini yang senantiasa mengayomi dan juga mempertahankan diskusi-diskusi budaya Batak dari berbagai sisi, yaitu Amang Boru Profesor Bostang Raja Guguk yang ada di Australia dalam usianya yang cukup senja, tapi semangatnya selalu muda untuk berbicara tentang budaya Batak. Dan hari ini kami akan dipimpin oleh Lai Noventri Sitorus dan Lai Harisan Boni Nenggolan dalam acara ini. Kiranya acara ini berjalan dengan baik dan penuh hikmat. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan melalui apa yang kami buat ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Amang Pendeta Junedi yang telah membuka parnonangan kita dengan doa. Bapak Ibu kan bahasa Indonesia sewaktu parnonangan kita pada malam hari ini, karena banyak juga dari antara peserta parnonangan kita pada malam hari ini yang merupakan generasi muda. Jadi saya Harisan Boni Nenggolan pada kesempatan ini akan mendampingi Lai Noventri Sitorus ya dari Jakarta untuk kami bersama-sama memoderatori atau memandu acara kita, parnonangan kita pada malam hari ini. Bagaimana Lai Noventri? Oke, mau lihat silahkan dilanjut. Iya. Terima kasih Bang Harisan ya. Selamat malam semua di sini ya. Nanginang Amang, saya Noventri Sitorus. Ya, selamat malam Amang Bosrang. Jadi saya Noventri Sitorus saat ini ada di Jakarta sebagai moderator di acara ini. Jadi acara ini kita acara Marnonang yang diselenggarakan oleh Batak Diaspora dengan topik adat perkawinan Batak Angkola dan Mandailing. Jadi ini salah satu topik yang kita bawakan setelah sebelum-sebelumnya juga berkaitan dengan adat Batak. Dan ini sudah sesi ke-16. Jadi buat yang pertama kali hadir, ini sudah sesi ke-16 dan akan terus berlanjut dengan tujuan supaya identitas serta adat budaya Batak kita itu, terutama di berbagai komunitas Batak diaspora, tetap terpelihara. Jadi tetap kita pertahankan. Nah, kali ini adat perkawinan Batak Angkola ini kita menghadirkan narasumber itu Amang Rizwan Siregar yang saat ini ada di Jakarta ya. Amang ini punya gelar Baginda Pangondian. Nah, tapi sebelum sampai kita ke narasumber, terlebih dahulu kita dengarkan pengantar Marnonang dari Amang Profesor Dr. Bostang Raja Guguk. Silakan Amang. Ya, mau lihat di Lai Noventri Sitorus mengalian tautik pengantar pendahuluan memperkenalkan acara kita malam ini. Jadi Horas Madita Saluna, Horas. Saya akan seperti disampaikan tadi oleh tulang saya, Pendeta Junedi Papahan, dan juga tulang Harisan Boni Nenggolan sebagai komoderator. Saya akan menyampaikan sedikit pengantar dalam bahasa Indonesia ya, supaya semua bisa memahami atau bisa mengikuti sedikit banyak apa yang saya sampaikan mungkin dalam waktu 5-10 menit. Pertama-tama juga kita sampaikan terima kasih kepada Lai Rizwan Siregar, gelar Baginda Pangondian,
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menyampaikan topik ini kepada kita, yaitu adat perkawinan Batak Akola dan Mandailing. Nah, mengapa kita satukan ini? Memang dalam terminologi yang kita baca di dalam literatur itu ada 6 subetnis suku Batak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Dairi, Batak Akola, dan Batak Mandailing. Tetapi kalau saya mengikuti atau sedikit membaca tentang Batak Akola dan Mandailing, terlihat banyak persamaannya. Tapi nanti kita akan dengar dari narasumber nanti, Rizwan Siregar, memang apakah demikian, ya. Nah, mengapa kita membicarakan ini, adat perkawinan Batak Akola dan Mandailing, ya? Kalau saya coba dulu share sedikit, ya. Bisa dilihat, ya, bisa terlihat. Bisa, Mang Baru. Bisa, ya, saya kembali dulu ke belakang, ya. Ya, kalau kita bicara adat perkawinan suku Batak, saya sudah menyampaikan tadi bahwa ada 6 subetnis atau puak, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Dairi atau Pakpak, kemudian Akola dan Mandailing. Nah, mengapa penting kita berbicara tentang adat perkawinan masing-masing subetnis ini? Kalau kita melihat, ya, sebelumnya itu sudah ada bacaan atau hasil seminar. Ini sebetulnya pernah kita melaksanakan seminar dalam perkumpulan Bonapasogit, ya, Persaudaraan Bonapasogit di Yogyakarta tahun 2000 atau sampai 2001, ya. Nah, kita hanya sempat membahas tentang adat perkawinan Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Pakpak. Dan itu sudah saya tampilkan juga di salah satu link yang bisa diikuti di grup Batak Diaspora Forum maupun grup-grup yang lain. Ini sudah saya tampilkan dan ini bisa di nanti bisa dibuka, di download, bisa dibaca. Nah, yang belum sempat waktu itu kita bicarakan atau kita diskusikan adalah adat perkawinan Batak Akola dan Mandailing. Nah, maka kita akan melengkapi pada kesempatan ini. Nah, jadi sudah ada ini adat perkawinan Batak Toba, ada perkawinan Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak. Sudah ada ini tulisannya. Kalau perlu nanti bisa saya tunjukkan lagi di Batak Diaspora Forum maupun di grup-grup lain. Saya share, ya. Nah, mengenai adat perkawinan Batak Toba bahkan sudah tidak hanya tulisan tadi yang pernah kita seminarkan di tahun 2001 di Yogyakarta, tapi dalam sesi 5 tanggal 25 Maret 2022 setahun yang lalu juga kita sudah membahas tentang adat perkawinan Batak Toba, keunikannya dan prospek penerapan prinsip 3E, karena yang diperkenalkan oleh LABB, ya, Lokus Adat Budaya Batak, Jakarta, esensial, efektif, efisien. Kemudian barusan saja bulan yang lalu kita membahas tentang adat perkawinan Batak Toba dari kacamata generasi muda Batak. Ini baru pertama kali kita memberikan waktu, kesempatan, ruang kepada generasi muda kita untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka
atau apa pendapat mereka, apa kritikan mereka, apa keluhan mereka tentang adat perkawinan Batak, khususnya Batak Toba. Nah, ini bulan yang lalu kita sudah diskusikan ini. Kemudian di forum grup diskusi Batakologi juga saya pernah menyampaikan juga Ruhut nih Paradaton Batak Toba, termasuk adat perkawinan. Jadi sudah ada beberapa bacaan yang bisa kita baca, kita ikuti tentang adat perkawinan Batak Toba khususnya. Nah, kalau kita bicara tentang adat perkawinan ini, menurut saya ini penting sekali kita bicara adat perkawinan berbagai subetnis Batak. Kenapa? Karena kalau yang saya ikuti dari literatur maupun dalam praktek, ya, dalam penerapannya di lapangan, ini sudah sering juga ada pernikahan terjadi antara subetnis, ya, misalnya Buru Batak Toba ke pria Karo misalnya, ya, atau pria Batak Toba ke Buru Karo. Demikian juga pria Batak Toba misalnya menikah dengan Buru dari Akola atau sebaliknya, ya. Nah, kebetulan pariban saya itu kakaknya istri Buru Manik itu menikah dengan Sregar dari Bunga Bondar, Akola. Jadi saya menghadiri 2 kali pernikahan putra-putrinya, dan itu adat Akola yang dipakai gitu waktu itu. Nah, jadi kalau terjadi demikian, nah mungkin bisa jadi salah satu saja yang dijalankan, misalnya ada Takola, atau kadang terjadi juga misalnya ada Ito saya kawin sama Karo, sama marga Karo, ada marga Ginting yang pernah saya hadiri, lai saya itu Ginting, jadi ada dilaksanakan adat Karo, tapi juga sekalian juga adat Toba, jadi bergilir gitu, ya. Adat Karo dulu baru Toba. Nah, itu memang fakta yang kita lihat. Nah, kalau kita berbicara tentang adat perkawinan ini, memang satu ciri dari adat perkawinan Batak itu, entah itu subetnis Toba, Karo, Mandailing, Akola, Pakpak, Simalungun, itu adalah penerapan Dalihan Natolu. Jadi perkawinan itu tidak hanya sekedar pesta, tetapi kalau menurut istilahnya dalam undangan itu ada ulaun, ya. Ulaun berarti ada sesuatu yang dilakukan. Dan dalam ulaun itu ada golongan fungsional, yaitu dongat tubuh, hula-hula, dan buru. Kalau tidak lengkap itu, maka dianggap bahwa adat perkawinan itu juga tidak gok, ya, tidak lengkap juga, begitu, ya. Jadi ini yang mempersatukan saya lihat, ya. Dalihan Natolu ini yang kalau di Toba namanya hula-hula, dongat tubuh buru, di Simalungun tondong suhut anak buru, di Karo Kalimbubu senina anak beru, di Pakpak Dairi Puang dengan Sabeltek dan Beru, dan di Akola Mandailing namanya Mora Kahanggi dan anak buru. Jadi ya, inilah semua golongan fungsional. Nah, mereka itu menjalankan fungsinya di acara itu seperti yang kita saksikan dalam ulaun-ulaun kalau kita menghadiri ulaun adat perkawinan. Jadi inilah dasarnya mengapa kita perlu membicarakan ini untuk kita mendapatkan suatu gambaran yang lengkap tentang adat perkawinan suku Batak ini, khususnya ke-6 subetnis ini atau Puak, ya. Jadi inilah sedikit pengantar yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Moliate.
mau lihat ya emang Profesor Bostang buku ini dari Perth ya, Australia ya. Iya ya. Oke. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya bagaimana kawinan itu di adat Batak itu ada 6 puak dan 5 puak itu ada persamaan, ada perbedaan. Persamaan itu biasanya ada di bagian Napolu. Nah, bagaimana di puak Angkola, Mandailing gitu ya. Nah, untuk itu kita hadirkan di sini salah satu pembicaranya itu Amang Rizwan K. Siregar. Jadi punya gelar Baginda Pangombion. Amang ini tinggal di Jakarta. Jadi kita rasa Amang ini dengan posisinya Siregar juga punya pengetahuan juga tentang adat istiadat Angkola. Jadi ini akan berbagi tentang bagaimana adat perkawinan Batak Angkola dan Mandailing. Nah, nanti caranya teman-teman di sini nanti Amang ini akan memberikan pencerahan materi. Nanti di akhir itu kita akan ada sesi tanya jawab. Bagaimana nanti di tengah perjalanan, di tengah pembicaraan atau pematerian itu ada mau ditanyakan silakan di kolom komentar teman-teman, nanti saya akan bacakan. Untuk itu kita undang ya Amang Baginda Pangombion Rizwan Siregar. Halo Amang Rizwan. Halo, Horas Tulang. Horas Amang Boru. Apa kabar Amang Boru? Sehat Tulang, sehat. Puji Tuhan. Alana bahasa Manahuro Tulang. Maaf, berbahasa stokin. Berbahasa tua stokin. Jadi perdijabu burus torus, oma burus torus. Bah. Di bapak burus torus. Jadi Manahuro Tulang. Jadi unang pula dia rohani tulang berem di son. Mau lihat ya? Horas malah. Horas Amang Boru. 3 kali yang Boru ya. Iya. Oke, Amang Boru. Oke. Jadi Amang Boru udah siap ya untuk kasih materi ya? Boleh. Cuman begini, saya tidak tulis, cuman ada beberapa tulisan saya kirim tadi sama Lay Bostang karena beberapa ini sibuk begitu. Jadi ya baru tadi saya kirim. Jadi mohon maaf lah untuk kita semuanya. Ya, mulai deh. Ya, Amang Boru. Dari suara kita dengar ini cukup jelas Amang Boru. Jadi nanti Amang Bostang nanti bisa share screen, tapi kita dengar penjelasan ini cukup solid suaranya. Jadi kita yakin dapat informasi yang benar. Jadi silakan kita kasih waktu ke Amang Rizwan. Silakan Amang. Mau lihat teh. Terima kasih. Jadi kalau ada perkawinan orang Batak Angkola ada beberapa macam. Ada yang di Guaran Marharoan dan ada yang Manopoti. Jadi kalau perkawinan itu sebenarnya zaman sekarang sudah tidak begini lagi, tapi sudah suhut sama suhut markusip-kusip dulu yang zaman sekarang. Kalau yang zaman dulu betul ada Marharoan, ada Manopoti. Jadi kalau yang zaman sekarang, kalau mungkin perubahan situasi, perubahan zaman semakin canggih, jadi tidak ada lagi yang kawin lari atau merlojong. Jadi sekarang, jadi kalau sudah anak sudah sudah sepakat tidak melawan aturan yang ada atau tidak berbalik-balik dia anak ninam boruna tu paribanna atau apa marga lain. Jadi sudah suhut sama suhut markusip-kusip dulu. Setelah marhusip atau berbicara antar kedua belah suhut, baru diberitahukan kepada keluarga besar Kahanggi
anak boru dohot mora. Jadi kalau budaya di Angkola yang memegang peranan di Angkola adalah harajaon dohot hatobangon, bukan parmargao. Nah, ini menjadi satu catatan bagi kita. Kalau di Angkola Sipirok yang memegang budaya itu adalah harajaon hatobangon atau Raja Nihuta. Jadi dalam persidangan adat, keluarga besar dari satu puak atau dari satu marga, umpamanya saya marga Siregar, saya kumpulkan kahanggi anak boru dan harajaon hatobangon Nihuta saya dari Bunga Wandar. Nah, siapa yang harus saya tunjuk menjadi Raja Pamusuk yang diutamakan untuk menjadi raja adatnya? Kalau adatnya adat yang biasa, masih satu kampung. Kalau sudah meluas satu luat atau satu kabupaten, ini kalau di Sipirok, ini mesti berbicara kepada raja-raja Arwaya Mardomu Gulung. Nah, ini nanti yang menentukan siapa yang jadi pemandu di acara budaya itu. Tapi kita di perantauan ini sekarang, di perantauan ini karena boleh saya katakan sudah mulai terkikis budaya itu, sudah mulai hilang, dan banyak juga yang tidak peduli dengan budaya itu, main tunjuk aja sekarang. Main tunjuk, oh dia biasa memandu budaya ini, oke dia aja. Gitu. Jadi tidak salah juga, karena masih satu luat. Satu luat dalam artian, kalau Angkola Sipirok, harajaon ni Siregar. Kalau Padang Sidempuan, harajaon ni Harahap. Kalau Madinah, Mandailing Natal, harajaon ni Nasution. Nah, jadi kalau ada pekerjaan di luar Sipirok, Angkola Sipirok, yang pegang pasti marga Siregar. Kalau ada pekerjaan di luar Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Sidempuan, ini yang bekerja adalah yang menjadi pemandu atau kalau dibilang Raja Panusunan Bulung, marga Harahap. Kalau di Madinah, marga Nasution. Kira-kira begitu. Berbeda dengan adat Toba atau adat yang lain. Kalau adat Toba, karena selalu disosialisasikan, makanya yang megang budaya itu parmargaon. Nah, jadi kalau di Angkola tidak parmargaon, tapi Raja Niluat, Raja Nihuta. Inilah. Jadi dalam perkawinan budaya Angkola, kita datang ke rumah calon besan pihak perempuan. Yang pertama dari pihak keluarga Suhut di zaman sekarang, setelah dibicarakan apa yang hendak dilakukan, baru diundang, baru dikasih tahu kedalihan Natolu, baru dikasih tahu sama harajaon sama hatobangon. Kira-kira begitu. Jadi kalau sudah sepakat kedua belah pihak, tentu pihak paranak atau pihak laki-laki akan membayar uhum sepanjang adat. Ini Angkola Sipirok. Dia harus membayar uhum sepanjang adat. Kalau di Toba, Ya, Pung. Oke, Pung. Membayar sombani adat, sombani uhum. Kalau di Angkola, membayar uhum sepanjang adat. Jadi, kalau uhum sepanjang adat, kalau zaman dulu 100
73 ruji yang harus kita bayar. Ini Panandayon itu. Panandayon, Sinamot, Suwini Apang Naopat. Ini harus kita bayar. Kalau dulu, zaman dulu 173 ruji. Tapi sekarang kita sudah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih. Jadi istilahnya disimpel, dipersingkat, dikuranginlah yang tidak berkenan, yang tidak mendatangkan sudah banyak dihilangkan. Jadi kalau dia datang kola, kalau yang saya sering pandu hanya 23 ruji yang harus kita bayar kepada besan kita atau mora kita atau hula-hula kita, uduran di hula-hula. Jadi ada 23 ruji yang kita harus bayarkan. Inilah sebagai sombani adat, sombani uhum kalau di Toba, kalau di Angkola uhum sepanjang adat ni Angkola. Jadi yang pertama kita kalau sudah sepakat tadi ada rencana perkawinan anak sama boru yang sudah berbesan, sudah markusip. Yang pertama kita datang makobar boru. Kita datang makobar boru ke rumah Nipar boru dan kita tentukan waktunya. Nanti Parburu sudah siap menerima kita dengan perangkat mereka, suhut bulonan, kahanggi, anak boru, mora, dohot harajaon, hatobangon. Begitu juga kita yang datang, kita juga datang dengan kahanggi kita datang dengan anak boru kita datang dengan mora kita juga datang dengan harajaon atau bangun di huta di kampung kita. Kita datang ke rumah besan di waktu makobar boru. Disinilah kita utarakan maksud dan tujuan kita. Kalau kata Toba, magodang anak pinaulihon, magodang boru. Pinangulihon, magodang boru, pinabagas. Jadi kira-kira begitulah. Jadi kalau di Angkola Spirok, jangan lama-lama kalau sudah setuju. Harus kita bayar supaya dia merasakan ada kahangginya, ada anak borunya, ada moranya, ada harajaon atau bangonnya. Jadi dia punya, nanti kalau dia sudah kawin, dia punya hak mariboto, dia punya hak markahanggi, dia punya hak marmora atau marhula-hula. Itulah makanya adat itu dijalankan. Jadi di waktu kita datang makobar boru, disinilah kita sampaikan maksud tujuan kita, dan disinilah kita sampaikan uhum sepanjang adat bahwa kita betul sebagai orang Angkola patuh dengan adat itu. Jadi supaya baguslah acara perkawinan anak kita, makanya adatnya kita bayar. Jadi yang pertama kita bayar karena Angkola masih memakai harajaon niluat, harus kita buka harbangan nihuta. Kita buka harbangan nihuta, ini kita berikan ukapitu ni harbangan nihuta. Sianjae dot sianjulu. Dari belakang dan dari depan. Kita harus buka. Jadi yang menerima ini nanti, yang pertama menerima ini adalah guru ni hasuton ni besan kita yang kita temui. Borunya besan kita karena dia menjadi ulu balang. Yang kedua,
kalau mereka sudah masuk di Horbangan Nihuta, kita harus bayar guru kapini supaya bisa masuk ke rumah kita. Ini juga boru yang pegang ini. Boru yang pegang, baru setelah masuk di rumah, marsi tandaan. Setelah marsi tandaan, perkenalan. Setelah perkenalan, karena kita sudah tahu maksud dan tujuan mereka datang, kita suruh mereka duduk, baru disampaikan Panandayon ini kepada Undulan Niraja atau pemandu budaya. Setelah dikasih untuk pemandu budaya, baru pemandu budaya akan berbicara apa maksud dan tujuan datang, memberikan ini semua, disampaikan nanti, baru diberikan Panandayon atau Panandayon lah ini kalau di Toba, kepada Raja Pamusuk yang mengatur perjalanan budaya itu. Setelah kita kasih sama Raja Pamusuk, barulah dibuka rujinya. Baru dibuka rujinya. Yang pertama nanti ya, dikasihlah ini upah dari siukap ruji. Ini tetapi ini sama pemandu budaya ini dikasih. Setelah dikasih, baru dikasih kepada yang punya kampung, namuhut di hutan. Ini harajaon atau bangun di hutan. Kalau semuanya saya di Buka Bondar, harajaon atau bangun di Buka Bondar, marga Siregar, inilah yang terima ini, Panandayon ini. Setelah diterima oleh harajaon, atau bangun di hutan di Buka Bondar kayak saya, baru dikasih tu Hariman Nina Marhaha Maranggi. Hariman ini adalah bapak kakak adik dari bapak kita. Jadi udah kita, wak kita, amang tua, udah abang Anggi. Jadi inilah yang terima. Setelah itu baru kita kasih Panandayon kepada Unjuk. Unjuk ini kita yang satu keluarga. Satu keluarga, kalau umpamanya kita kakak beradik 5. Nah, inilah yang harus kita berikan kepada keluarga Suhut. Baru setelah keluarga Suhut dapat, baru diberikan yang namanya upah tulang. Kalau upah tulang ini adalah tulangnya yang kita temuin, tulang napar boru. Sama dengan yang di Toba juga sama. Terus yang ke-10 baru kita kasih batang boban. Batang boban ini boli lah ini namanya. Kalau di Toba ini disebut sinamot. Kita kasihlah ini boli ini kepada ibu dari calon pengantin perempuan. Ini nggak boleh disebut ini. Nggak perlu disebut sekian bolinya, tidak. Karena sudah sepakat tadi kita akan berbesan. Bobo, kami ya. Tidak boleh saling mempermalukan yang berbesan namar hula marboru. Jadi tidak disebut ini nominalnya. Jadi mereka bisik-bisik ini keluarga. Jadi nanti bahwa sinamotnya besar atau bolinya besar, itu ketahuan dari Panandayon itu. Kalau Panandayonnya lumayan, berarti bolinya atau sinamotnya besar. Jadi setelah kita kasih batang boban atau boli atau sinamot, baru dikasihlah kepada Pak Kuduk Konapi
kepada ibu kandung. Kita dari pihak laki-laki, kita akan memberikan tanda kasih paku dukun api, 1 kain sarung, ditambah 1 amplop, dan tambah inilah yang disebut apusilu. Karena kita tidak bisa bayar itu pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, kepada burunya. Jadi karena kita mau ambil burunya, kita kasih 1 amplop paku dukun api, kita kasih kain sarungnya, abit bugis namanya, baru ditambahinlah dengan apusilu. Terus setelah ibunya menerima, baru kepada opungnya. Kalau kepada opungnya, kita harus kasih ini yang disebut tutup uban. Biasanya kalau Popu lebih manja dengan opungnya. Opungnya juga dapat 1 abit bugis dan 1 juga amplopnya. Sebagai tanda kasih kita para anak, karena Popunya kita akan ambil. Baru yang selanjutnya yang ke-13, ruji tu anak boru, dohot tu pisang raut. Jadi karena yang bekerja di kampungnya besan kita adalah anak boru nih hutai, dohot pisang rautna. Kalau pisang raut ini, inilah yang disebut bere dohot ibe bere muda di adat Toba. Kalau dia datang pola, anak boru, nah ini hela kita, dan pisang raut bere sama ibe bere kita. Baru yang selanjutnya kita berikan upah parorot kepada 6 borunya. 6 borunya calon pengantin wanita, 1 abit, 1 kain sarung, dan 1 amplop. Baru yang selanjutnya upah pareban. Upah pareban ini adalah pareban di Suhut, istilahnya yang 1 marga atau udahnya si pengantin perempuan, yang 1 marga dengan mamanya. Setelah kita kasih upah pareban, kita siapkan hotang naupat sebagai saksi. Hotang naupat ini 2 dari pihak pengantin pria, 2 dari pihak pengantin wanita. 1 yang 1 marga, 1 anak borunya. Begitu juga dari pihak besan. Ini hotang naupat ini adalah sebagai saksi perkawinan. Saksi perkawinan atau saksi di dalam adat budaya Angkola bahwa mereka sudah, pihak paranak sudah membayar adat kepada pihak parburu. Kalau ada yang bertanya, siapa yang sudahkah dibayar adatnya, sudahkah diadatin? Jadi yang wajib menyampaikan ini adalah hotang naupat. Makanya 1 suhut, 1 anak boru dari pihak laki-laki. Begitu juga 1 suhut, 1 anak boru dari pihak perempuan. Ini kebagian ini. Setelah itu diberikan balun bide. Balun bide ini anak boru nih suhut parboru yang menerima. Setelah itu baru ditutup atau di halting ruji. Jadi di halting lah ruji itu, ini pemandu budaya yang menerima ini. Setelah itu baru kita tobus bodil somba, karena kita waktu datang tadi ke rumah parburu, kita membawakan bodil somba atau gupak rak waktu kita datang. Jadi ini tanda bahwa kita sudah punya maksud
sudah mampu untuk bertanggung jawab anak kita dengan boru mereka. Makanya waktu kita masuk tadi ke kampungnya Parburu, kita bawa bodil somba atau upakra. Setelah dikasih tobus ini, baru boleh kita ambil kembali bodil somba atau upakranya. Jadi setelah itu baru kepada alim ulama atau penatua atau pendeta yang ada di situ menerima bagiannya sebagai panandayon baru ingot-ingot. Jadi kalau di perkawinan datang pola sebenarnya pihak laki-laki tidak mendapat apa-apa kalau suhutnya tidak ada hati. Tapi kalau ada hati dari suhutnya, tentu pihak laki-laki akan mendapatkan, kalau di Toba itu atiti marakub, kalau di Angkola tidak ada. Jadi yang ada si palas rohani tulang, karena waktu berenya minta izin atau minta doa restu dari tulangnya, disinilah berenya itu memberikan sebagai tanda kasih kepada tulangnya. Jadi kalau di matani pesta atau di waktu makobar boru, kalau di adat Angkola, bagian para anak tidak ada jambarnya, kira-kira begitu. Jadi inilah terap yang pertama di perkawinan Angkola, bahwa yang pertama kita makobar boru, setelah diterima kita sudah bayar sebagai orang Kristen, baru diberkati, dan setelah diberkati baru pesta. Di pesta ini kita mengupah anak dohot parumain. Disinilah diupah anak dohot parumain. Kalau kita bikin kerbau, pengantin boleh pakai bulang, boleh pakai tuku. Tapi kalau tidak pakai kerbau, tidak boleh pakai, yang saya tahu tidak boleh pakai tuku dan tidak boleh pakai bulang. Jadi kalau yang menengah, buana atau panjuhutna, korbo janggut, bahasa halusnya, yang benarnya adalah kambing. Itulah acara menengah. Yang dibawakan adalah kerbau, janggut kalau menengah. Pada dasarnya saya lihat yang ada di Jakarta tidak jarang yang pakai kerbau, jadi banyakkan pakai kambing karena tidak terlalu menyusahkan kedua belah pihak. Kenapa kambing? Kenapa kerbau? Karena di Angkola sangat toleran dengan saudara kekasih kita yang bertetangga. Boleh saya katakan kita di Angkola 25% Kristen, mungkin sekarang sekitar 15%, mereka 85%. Jadi kita harus ada toleransi di antara saudara bersaudara yang ada di Angkola Sipiro. Jadi itulah mungkin kalau yang makobar boru. Memang kalau di dalam acara Angkola mesti ada pemandu adatnya, baik dari pihak laki maupun dari pihak parboru. Jadi itu tidak parmargaon, tapi Raja Pamusuk namanya kalau di hutan. Tapi kalau sudah besar, baru panusunan bulung. Kalau horbo yang dipotong atau kebo, baru panusunan bulung yang berperan. Tapi kalau kambing yang dipotong,
Raja Pamusuk yang berperan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Terima kasih. Kalau masih ada, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih Amang Rizwan Siregar yang telah memaparkan begitu lengkap tahapan-tahapan daripada pelaksanaan adat perkawinan Batak Angkola dan Mandailing. Amang Inang, kesempatan ini kami berikan kepada kita. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya, silahkan langsung, karena ini Marnonang, jadi mungkin tidak terlalu resmi-resmi seperti di seminar-seminar ya. Silahkan saja bertanya, langsung nanti dijawab oleh Amang Rizwan Siregar. Ya, karena ini banyak, ini saya lihat kita ada 31 peserta pada Zoom kita, permonangan kita yang ke-16. Silakan Amang, ada tadi yang sudah raise hand. Mungkin saya lihat kan adalah saya di situ, Saud Pasaribu dari BSD. Mungkin dia bisa menambahkan barangkali. Adalah saya dari Pasaribu karena kalau dari Saipar Dolokole dengan Sipirok berbeda sedikit. Saipar Dolokole dengan Sipirok Angkola berbeda sedikit. Adalah saya di situ sebagai pemandu budaya dari Saipar Dolokole. Saya persilakan tambahin teh. Ya, silakan Amang Pasaribu. Udah. Horas dihita. Horas. Jelas doh, horas Jelas. dirajai. Jelas. Amangi siat Depok. Hajiri. Betul. Si Majolo ate. Betul. Oh, Agak beda. Sono tarpait ya doan yang nakin biasa indah karuan si Pak Saipar Dolokole ini naruh aku kan. Allah. Jadi anggo prinsip nah hirasaru podo amang dihita nado hoti ahon sudena. Allah. Jadi ku fokus kom maju alate rajai ditiop hak kerajaan hak adat Ya. ditiop oleh si Pukahuta. Gimana do Allah. isi regar nakin. Allah. Muda di Bunga Bondar rajai mai memuka hutai. Allah. Membuka hutai Mas Regar. Mudah di hutanami warna daparan marpaung mak. Ima raja nah to lalu siapa nih? Gak bisa itu, harus Diganti. dalam sekecil apapun adat harus mereka baru sah. Kalau tidak sah. Ada si Bang Ambat. Itu Ritoma. Jadi di mana ada kampung pasti ada raja ada di situ. Ya, perintah mereka lah yang harus kita taati sebagai masyarakat kampung itu kita. Itu baru sah adat itu. Jadi kita hanya pelengkap. Kadang-kadang agak riskan juga sih Amang Inang. Maaf Amang dah. Jadi kita sudah dalihan natolu di situ, baru kita di situ, apalagi hula-hula kita kan. Kita harus nyembah raja itu lagi. Biar dibikin atau apalah dilaksanakan adat itu ke kita. Baik adat hamatean, namonding, ya patuaton, baik tadi itu perkawinan. Baik itu harus ada. Harus izin mereka. Itulah. Karena di setiap kampung itu yang buka kampung, Harajon Nihuta lah dibilang itu. Ya, ada juga anak buruh mereka, marga apa itu. Ada yang disebut, lupa banget. Yang disebut, itulah. Ada juga hula-hulanya. Jadi 3 faktor itu mendominasi kampung itu. Saya kaya apapun kita dalam harta, kalau nong kata mereka enggak bisa. Enggak salah kan Pak Rizwan? Enggak salah.
Enggak salah. Jadi dominasi adat itu, baik adat kematian atau meninggal dunia, kawin atau apalah, apalagi horja. Boleh kata mereka, boleh. Itulah sekilas Amang Inang ya. Tidak, kalau di Toba sudah kita tahu, kita para anak di sana parboru dalam perkawinan kan sudah selesai. Tambah dengan sahuta. Kalau di sana go kata raja, jadi kira-kira gitulah gambaran perbedaan yang signifikan saya lihat antara adat Toba dengan adat Angkola. Tentang itu tadi, udah jelaslah di Toba pun kita sudah sama-sama lakoni yang disebut dengan Marhata Sinamot. 3M katanya sekarang, itulah yang makobar di Angkola. Ada istilah makobar boru, ada martulak sere, ada lagi istilah-istilah lain. Nah, itulah, tapi intinya di adat Toba Marhata Sinamot lah itu. Jadi kalau di adat Toba benar juga di adat Angkola pun begitu. Tetapi katanya kita nggak hidup di zaman itu. Nggak hidup di zaman itu. Ketika makobar ini sudah diterima tadi itu jeruji, sudah dibayar oleh pihak para anak dan sudah disahkan oleh raja, nggak salah pengantin perempuan itu dibawa. Kalau zaman dulu katanya. Karena omongan raja pun di dalam menutup Pakobaron atau Marhata Sinamuti. Madung di Jalo, misalnya siang Marga Siregar ya ke Pasar Ibu. Madung di Jalo, sian Marga Siregar, nagabe utang sapanjang ada nakinate, tu Marga Pasar Ibu. Harani di Borunami, Amargoar Sion Boru Pasar Ibu. Mangolu matena di Marga Siregar nomaho. Anggo siam Marga Pasar Ibu holan holong ate nama. Jadi kalau ketemu dulu katanya dengan keputusan itu apa katakanlah ketokan Palu itu udah bisa dibawa boru itu dulu katanya. Tapi sekarang sudah datang agama kan. Baiklah, terpasu-pasu dulu lah. Bagaimana? Kira-kira gitulah Amang sekilas apa yang dibilang oleh Amang Rizwan tadi. Rasanya udahlah, biarpun agak anu dikit-dikit, Amang itu lebih senior dari kita lah. Oras ma Amang, sautik sona tadi nakin, imajo nahami boto. Memang ada do perbedaan nah tekat kondisi. Sandok raja itu napuna kebetulan si Rizwan, raja ini mau ngabondar. Apa kata beliau? Jadi aku di deparan marpaunya raja, aku bisa, aku bilang apa? Nggak bisa. Nah, hanya saja kami di perantauan ini sudah, sama Rizwan. Kami bikin karena raja di kampung kami belum tentu bisa ngomong sepatah pun nggak bisa tentang adat, tentang adat. Boro-boro duduk aja pun malu dia. Terpaksa lah siapa yang cakap, siapa yang bisa bawakan adat itu, diskusilah kami, bukan begitu, Rizwan? Betul, betul. Iya. Kalau di perantauan betul, kalau di kampung iya. Iya, kayak di Jakarta ini saya bilang. Misalnya kalau acara itu Bunga Bondar, Siregar lah, Haru Ayam, Arbudurung Bulung, ya Depok lah urusannya itu. Iya. Kalau nggak ada paharan sekitarnya, Pasar Ibu lah dulu ditanya, udah begitu itu udah tahu sama-sama tahu. Biarpun aku nggak raja, aku baru marpaung. Tapi apa boleh buat? Hula-hula aku nggak ada yang bisa. Terpaksa lah aku naik. Jadi di dalam rapat tadi itu diputuslah atau ditabalkanlah raja khusus acara itu dan rajanya pun sebatas tadi itu Pangundian, Pamusuk atau Pamusuk, maksudnya sebatas kampung, kampung. Karena yang disembelih pun Horbo Janggut, bahasa adatnya, bahasa umumnya Hambeng, kan bahasa umum Hambeng atau kambing. Jadi itu hanya sebatas itu. Tapi kalau nanti sudah meningkat ke kerbau, ya harus dipilih kan. Kalau di kampung juga begitu. Tetap aja yang di kampung itu yang tunjuk. Hanya pasang apkon. Waktu katakanlah rapat. Waduh, Rajai Cipiro, Rajai Sian Sepagimbar, Rajai Indo.
Nah, semua itu menunjuk Raja Daparan yang ada di situ. Tidak saling melangkahi lah maksudnya. Karena mereka sama-sama bisalah kalau hanya sebatas adat Angkola atau adat di kampung mereka. Tarsoni majolo, kurang lebihna, mangido maaf dah. Oras mah. Horas. Horas mulai teh amang pasar ibu. Oras. Ya, Amang Inang yang juga ingin bertanya atau berdiskusi. Di sini ada yang raise hand. Amang Sinar Harahap. Ya. Bisa dibuka kameranya, Amang? Udah nampak ya? Iya, Ya, nggak ya. nampak. Mungkin ada gangguan. Silakan, Amang. Oke, terima kasih untuk acara Marnonang kita malam hari. Saya tadi agak tertarik. Kebetulan kita di perbatasan antara utara dan selatan. Di tetangga Damparan lah, berarti Luat Silanto. Saya lebih tertarik begini, mungkin yang sekarang terjadi di Tapanuli Selatan atau dalam artian di Sipiro. Kalau seingat saya memang tidak tahap-tahapan dalam pesta itu terutama untuk daging yang dipotong itu kan kalau di kampung kami dibilang memang pakupangi ya. Kalau pakupangi itu berarti kambing dia. Jadi tidak serta-merta walaupun dia punya uang ketika ada pernikahan di kampung kami nggak bisa dia motong kerbau. Kan gitu. Jadi di kampung kami kira-kira begini. Jolo yas jolo imana di duru atau begini. Jolo marhorja siluluton doi mana asaboy marhorja siriam. Tetapi tadi kalau kata Amang narasumber Amang Siregar tadi, sepertinya di Sipiro sekarang itu sudah dilewati sehingga tanda kutip secara ekonomi kalau dia mampu boleh dia potong langsung kerbau tanpa memulai tahapan tadi yang kita katakan intinya harus ada dulu dia horja siluluton baru bisa dia horja siraria. Mungkin mohon penjelasan Amang Siregar. Terima kasih. Terima kasih, Lai Harahap. Saya panggil Lai atau manggil Bere karena itu saya kawin sama Harahap. Oh. Jadi kira-kira begini, kalau di kampung saya, karena memang saya keluarga kami, ya boleh dibilang dari Siregar ini yang membuka kampung sudah mengerjakan horja siluluton, horja siriaon. Makanya saya tidak singgung tadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bikin yang baik sama orang tua kita, menghormati dia dalam penghormatan terakhirnya, atau kepada opung kita, seperti saya, karena saya sudah dapat gelar Baginda, berarti saya sudah mengerjakan yang baik buat opung saya. Makanya saya dapat gelar. Jadi begitu juga yang lain. Jadi itu makanya saya bilang tadi, saya nggak singgung mengenai itu. Saya langsung mengatakan kalau adat Panonga itu betul Pakupangi, Omenadi Kuaran, Korbo Janggut atau Hambeng si Maradang Tua, Napa Jujung-Jujung Durame, Sude Mahita Dapotat Tua, Sude Mahita Mambuan Dame. Ini yang kita maksud, makanya kita langsung tidak saya komentari tadi apa yang kita telah perbuat buat orang tua kita di Horja Siluluton. Itu Le. Molo di hutanami Amang kan molo konteks di namar Horjai agak ketat dope memang ate. Jadi kami harap kami do harajau memang di Parurean Padang Hanopan ate. Jadi harap ate. Jadi molo di hutanami nakin memang sebenarnya sudah lebih banyak dia memang identik ke Toba gitu ya. Tetapi dalam konteks Angkola itu tadi, ketika dia mau mengadakan tadi pesta nikah, mau motong kerbau, kalau katakanlah dia masih generasi kedua di kampung, berarti kan belum pernah dia tadi marhorja si Luluton, itu nggak diberikan izin sama raja. Oh bisa. Gitu. Bisa lah ya. Tapi sekarang begini, Basadu adati
basado adati. Jadi budaya itu adalah hasil musyawarah. Jadi kalau memang raja mengatakan tidak boleh, karena mungkin beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan. Tapi kalau budaya itu sebenarnya adalah musyawarah yang indah di antara tua-tua yang membuat ada tatanan di dalamnya. Kira-kira begitu masukan dari saya. Jadi kalau memang yang saklek, memang kalau dia belum pernah mengerjakan horja silulutom manang na horja abu niroha tupung na manang tu orang tuana dan bui dupe memang bainon nasi songoni tu akka buruna. Itu yang saklek. Tapi sekarang zaman sudah berkembang, apa yang baik yang kita harus kerjakan, yang mendatangkan kasih di dalamnya. Jangan kita lari dari situ. Karena kalau saya prinsipnya yang terbaik, yang mendatangkan kasih, yang menjalankan polong, mari kita jalankan. Kalau tidak, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Masih tetap dalam rule-nya, kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kira-kira begitu, Amang. Betul. Jadi konteks dalam budaya, au memang malungun do memakai pakaian adat. Jadi molohita do bahulan jasi do nabui taparita di daun tuum. Sehingga konteksnya di Sipirok sekarang saya lihat bagus memang. Jadi ketika ada pernikahan, mereka sudah memotong kerbau, maka tadi budaya Angkola itu justru di situ kita memperlihatkan ya. Tadi kata Amang sudah pakai tuku, pakai kayak pulang dan sebagainya. Apa yang mau di hutan kami, nah huduk berinak kita mah, pada kia pakai oni. Ala-ala kang dang boy mana korbo kan itu, ala-alakin ruh niaturan niadati, sehingga tetap juga seperti di Tapanuli Utara atau di Toba, dia do khas nih budaya Taib dari segi pakaian. Terkadang kita tidak tahu, sehingga Molohamida memang di Sipirok Nuaing, terutama teman-teman kita yang non Kristen memang bukan lagi budaya aturan itu sudah menjadi identik dia. Inilah salah satunya cara kita memperlihatkan budaya Angkola itu. Kira-kira begitu, Amang. Jadi intinya yang ada di Sipirok mungkin sudah lebih terbuka gitu ya. Kalau di kampung kita kebetulan kalau dulu tua-tuai bagaimana Raja Panusunan dulu. Jadi kita memang mulu di hutan. Oke, terima kasih. Jadi kalau di Sipirok sebenarnya masih ketat, Amang, masih ketat. Kalau memang dalam Horja Siriaon, dalam Horja Sukacita, kalau dia motong kambing, kalau di Sipirok, yang saya dapat sampai saya sekarang ini, dari udah saya, dari opung saya, kalau dia tidak motong kebo, tidak boleh pakai bulang dan tidak boleh pakai tuku. Iya. Masih sampai sekarang. Itu masih saklek itu bagi saya. Masih. Tapi kalau di Madinah ini ya maaf, bukan di Sipirok ya. Kalau di Madinah, Mandailing Natal, dia motong kambing pun dia, motong ayam pun dia asal pesta kawin, sudah mereka pakai bulang, sudah mereka pakai tuku. Karena ada prinsip di mereka, kapan kita tunjukkan pakaian budaya itu. Ya. Nah, ini berbeda dengan kita di Angkola, masih berbeda, masih jauh bedanya. Jadi kalau di Madinah, potong kambing mereka, pakupangi mereka bikin, mereka sudah pakai bulang, mereka sudah pakai tuku. Kira-kira begitu. Sotik ba? Oh, jadi. So natapatiku siya nakin harahap ba? Ya Bang. Idoko nakin hambengi go bekro koko warna pakupangi. Jadi puang marbeda huta marbeda luat mungkin anggo di hutanai muda idoko pak hambengi muda tu adat di Siriaon dia imedok ni katuai nakin nedok ni aksi siregar iman na idokon orbo janggut ai anggo nama ninggal duya baru pakupangi di goar pakupangi. Jadi indah buat puang marbeda huta hita kan.
Oh, lo, Halo, halo. Ah, Jadi, ini betul. terima kasih. Jadi muda horbodo na ditalpokon, Halo. muda di nasi lulutondo atau suka duka cita, muda diakola, tula-tula ni bohi do warna. Halo. Tula-tula ni bohi do warna muda horbo. Tapi Halo. muda di Siriaon, tidokmon manuk na botar titik kotanduk. Manuk na botar titik kotanduk gajah rajai olo. Gajah ni rajai. Manuk na botar di dokter. Tapi muda si luluton do di dokmon tula-tula ni bohi, balok-balok ni namate, do balok-balok ni namangkolo. Ima bedana. Pandohanna beda. Tapi mungkin ada mungkin dari Laiposma kali. Saya lihat duduk manis dia. Aduh ngamang musibah sapa-sapa kukap pemaruak ka sapa-sapa nido kan ate. Jadi Biasi molo dia datak kola na jolo ate inda boto noain. Molo mangan na itongos biasi inda boy pihak ni orang tua ni si parboru mandohoti. Bahkan na jolo mula dope pamasu-masuwon inda do kalah hidisi. Ahado landasan nama Beniam. oh, terima kasih. Jadi sebetulnya onma unik nih budaya Tadiakola. Karena kita sudah bayar adatnya sama pihak perempuan, jadi kita yang punya kerjaan. Jadi kita yang punya kerjaan, kita bikin pesta kita upah anak dohot parumain kita. Disinilah makanya enggak ikut besan kita dari pihak perempuan. Manang namorata, manang nahula-hulata, tidak ikut di pestanya para anak. Jadi pesta hari H habis pemberkatan, pestanya adalah di pihak laki-laki. Tapi setelah mebat lungun nanti, barulah pesta di Parburu. Tidak lagi ikut laki-laki di sana. Hanya utusan. Utusan nanti, begitu juga di pestanya para anak. Hanya utusan dari Parburu yang mendampingi pengantin ke pestanya para anak. Begitu juga waktu mebat lungun, disinilah Parburu bikin acara adatnya. Disinilah dia undang segala familinya, moranya, kahangginya, patandahon helana, manangna patandahon berena. Karena kalau di Angkola semua bere, tidak dibilang hela, bere semua. Jadi di Guaran Doon. Jadi disinilah dia waktu mebat lungunnya pesta di pihak perempuan, waktu hari H di pihak laki-laki. Makanya terpisah ini. Jadi sebenarnya lebih rumit pesta orang Angkola daripada pesta orang Toba. Mebat lunguni paulak kudun dua mang warni. Oh, paulak kudun dui. Jadi di son muda di saipar dulu kole paudak kudun mon. Mebat lungun mon. Jadi masa minggu dah buru indot parumainot di hutan nami memalungun ya tamu. Jadi masih siap pun. Sudah siap mora kita ini menerima dibuan maindah tukus membuanon pataruhonon na bebat lungunon. Jadi suhut pai dua mondongan nyon dohot namboruna sangana kakakna sangana abang na itona pataruhon tu hutan di Parboru di son ma Parboru membayat pestana di son mai patandahon madung ro hum si solkotna atau berenya atau helanya. Kalau di Toba hela, kalau di Angkola berenya. Kira-kira begitu. Sautik dah. Oh, jadi coba. Lahap Ate harap.
Bahap Oh, boy do. Oh, Wah, bisa dong. Silakan, Putih, silakan putih Abang dah. Pasar Ibu. Iya. Ba oputay na jolo maon martupo siya lagundia teh. Halo. Olo na ipuka ni halay na parjolo idi hutoto na parpudi. Jadi hurang adong do pe literatur biasa inda tolai. Tai baligani baligahon ma baritani baritahon. Jadi na jolo jalasan nari dua acara pamuli boru sanga pabagas boru sada marlojong. Halo. Sada di alat do denggan ninna udah dihitaan. Halo. Halo sangan di Alex Siregar nakin jenis-jenis Marharuan do manopoti. manopoti. Jadi mudah dialap denggan do. Tidak dong masalah sekali pesta do rata-rata. Tidak 2 kali. Nah, tayang gona marjolo lojok kuang na bahata tahapan na. Harana dibuan di lojok kon atau kawilari di huma adat. Roma nedo nakin jolo marjolo pataruhon bodil pangocot. Halo. Pabuahon siap pihak karanak. Pabuahon naung di paraja do boru nasida. Di hutaon tumargao ciongguarna. Mudah diterima doon bodil pangocoton. Dilanjutkan ma tu berikutnya. Di sima dilehen izin. Jadi harana marlojong nakin pakai nyompe buruan nang ujung ada dong. Manginjam dui na jolo. Jadi si meleheni na tai pakaian na do akadihana sude. Berarti ma diijitkan. Roma gareja buse masah. Ilehem ma ijisang gareja baru ma bisa terpasu-pasu. Tai di bagasan hadupi haugamoon kan. Anggo di dalam adat marrobu imana idokon marrobu patang dope kedua belah pihak marrobu. Jadi imana di raja inakin kehema makobar hakam mau bersih terimaan. Dung makobar ma diterima. Boli nakinani berarti sahma. Nong mga lehek kalahi parboru tu paranak. Jadi di sima di pataru di harana marpesta don di pataru mak na idoko topurobu sanga indah tongos na dikomi. Jadi na ditongos deui indah tolak anggona jolo orang tuai indah tolak. Indah tolak. Na itu inomen rokon indah tongos. Na itongos kon dotong anak buruna mai do do na poso bunung ni hutai kan. Indah tu purobu warna. Datang purobu ma warna. Maksudnya nama itu purobu ma dihapuskan. Matola. Dung di top purobu mai pangan dong sahuta do karajaon ni halahan dua nai topot hutan nai topot baru maro orang tu dohot orang tua nao. Matola. Tai bahat do pe indah pola jolo dah halahi matusi imatong na jolo kan. Imana jolo harana adong do pe sesi. Nih dok, kok manukir tangga kan? Lo, anu bisa sih manukir tangga Kalau Roma halahi manukir tangga, sorohi tamu setu sih. Ima sesi. Ima ido benai nih dok, minak indah tolai biasa karena adong do robu patang. Ima bahasa hala. Patang do na puna boruon, apalagi orang tua na mandege alaman ni boruna. Dihitam biasa di sahuta pe kawin tanggo tolak sahutai na tolak ikon rodo jolo rodo na idokon dato puro tersoni majo tu na sapai ini dah narong do pe literatur ku baca puang ni do na hubo to ate oleh mah. Jadi anggo sonari kalau sekarang tidak lagi begitu karena sudah saling apa namanya saling mengetahui. Jadi jarang sudah ya kawin lari, sudah kawinnya baik-baik. Nah, sudah baik-baik sekarang. Jadi udah jarang yang seperti itu. Tuh kan. Tuh raja yang nabi ada muda salah laka. Anggota salah laka beda lagi tuh. Beda lagi. Yang normal-normal yang kita bicarakan sekarang ini yang normal-normal lah. Jangan dulu yang salah laka.
Jadi zaman sekarang sudah kebanyakan ya normal lah ya istilahnya, pihak Paranak melamar ke pihak Parboru, kira-kira begitu. Bu Asian Leku, Raja Guguk. Nah, mulai lah ya. Jadi nakin urut-urutan nih proses adat perkawinan, manang proses perkawinan di Akola terutama. Nah pada dulu nakik kan kalau nakik guara Mako Parboru. Mako berburu kan. Jadi berarti Mako berburu inilah disinilah tahapan-tahapan menyampaikan yang Maksud dan tujuan. Iya, maksud dan tujuan ya dimulai dengan tadi apa namanya mengungkap harbangan dan sebagainya ya sebagai pendahuluan itu mungkin pihak buruh sebagai penjaga lah, penjaga dari lingkungan tempat dari huta itu harus diminta izin dulu kan, Iya, betul. baru masuk ke rumah juga ada lagi kan ininya. Iya. Nah, itu katakanlah itu sebagai apa namanya itu untuk bisa menemui Parboru kan gitu. Artinya izin untuk menemui. Nah, setelah itu baru dilaksanakan tadi berbagai tahapan itu tadi menyampaikan seperti kalau di Toba Sinamok lah itu ya, Panadayon kepada A, B, C dan seterusnya kan sampai kepada tulang ya. 10 pitu. 10 pitu. Nah, kemudian baru berikutnya tadi dikatakanlah tadi pemberkatan gitu kan? Iya. Ya, kalau tadi lah kan cerita bahwa dahulu itu sudah sah itu, artinya kan langsung bisa dibawa para anak itu, para mainnya ke hutannya. Tapi kalau di Toba contohnya itu kan pemberkatan dulu baru adatnya dilaksanakan kan gitu. Nah ini gimana ini kira-kira perbedaannya ini yang prinsip itu di mana? Apa kira-kira beginilah. Ya, silakan. Akan saya jelaskan. Terima kasih. Jadi kalau kita sudah bayar adat uhum sepanjang adat kepada pihak hula-hula kita, berarti adatnya si perempuan sudah selesai, berarti boru sudah kita bawa. Nah, boru secara adat sudah bisa kita bawa. Tapi zaman sekarang kita sudah tidak lakukan ini. Nah, tidak lakukan ini, boru kita bawa setelah dia diberkati. Jadi kalau di Angkola dibayar dulu adatnya, selesai dulu dibayar adatnya, marhata sinamut dulu, baru setelah selesai acara marhata sinamut, memberikan panandaiun dan sebagainya, baru diberkati. Setelah diberkati baru parumain boleh dibawa ke rumah kita. Nah, ini yang sekarang yang kita perbuat karena dia sudah sah secara agama dan sah secara negara. Makanya setelah diberkati baru kita boleh bawa parumain kita ke rumah kita. Oh iya. Kalau dulu zaman dahulu karena dia sudah dibayar adatnya, jadi parumain sudah boleh kita bawa ke rumah kita. Kalau dulu, kalau sekarang tidak lagi, kira-kira begitu. Jadi konteksnya kira-kira ya karena kita zaman sekarang kan sudah menganut agama gitulah, sehingga dua-duanya harus dijalankan kan gitu. Artinya adatnya dibayar, dijalankan, pemberkatan ataupun katakanlah oleh ulama atau pendeta namanya disahkan ya secara agama. Ya tentunya ada catatan sipil baru sah itu dibawa kan begitu. Kira-kira kan begitu ya. Betul. Jadi kalau di Toba juga sebetulnya karena urutannya saja yang beda kan gitu kan. Kalau di Toba diberkati dulu baru, walaupun sebelumnya sudah ada pembicaraan tentang ini, sudah ada marhata sinamok dulu. Betul. Baru sebetulnya baru pemberkatan. Nah, setelah itu baru dilaksanakan adatnya. Jadi marhata sinamok itu sebetulnya sudah sah, makanya disebutkan apa namanya pudun saut. Jadi sudah
sudah sah itu sebagai apa namanya itu janji ikat antara para anak dan perburu kan gitu kan. Iya. Nah, makanya dikasih ingot-ingot ya. Nah, yang kedua tadi saya ikuti bahwa acara apa namanya itu sebetulnya urut-urutan tadi itu kan hampir ya banyak juga persamaannya sebetulnya yang dicoba kan, artinya Panadayon dan seterusnya. Tapi intinya tadi dari awal kan saya sudah mengatakan bahwa Dalihan Natolu itu kan tetap harus jalan kan begitu. Jalan. Walaupun raja adat yang katakanlah yang mengatakan Pemandu. itu ya pemandu bahwa ini pesta jalan sah kan gitu kan. Tetapi dalam pernik-pernik di dalam itu kan syarat-syaratnya harus ada upatula, harus ada pamarai dan sebagainya kan, itu kan kepada kakak adik dari bapak ya, dari bapak si putri kepada tulangnya dan seterusnya kan, bahkan sampai pariban tadi saya ingat itu kan. Pariban, betul. paribannya mamanya artinya kan sebetulnya bukan satu marga kan, cuma Iya. ya, itu pun dapat gitu. Jadi saya kira ini bagus sekali begitu. Artinya semua juga jalan. Jadi berarti menurut pemahaman saya seperti saya sampaikan dalam pengantar tadi, itu Dalihan Natolu itu harus hadir tetap gitu kan. Itu syaratnya baru jalan kan gitu kan. Betul. Artinya kalau tidak hadir tulangnya juga timpang kan gitu kan. Betul. Untuk menerima semua tadi itu, menerima jambar-jambar lah katakan atau Ya, ruji tadi itu kan harus hadir. Jadi makanya saya kembali tadi bahwa itu Dalihan Natolu itu juga menjadi prinsip utama juga ya. Ya, walaupun di sana itu bedanya itu ada Raja Huta itu kan. Nah, itu kan punya ini juga, punya otoritas juga mengatakan ini sah. Ini adat ini berjalan gitu. Jadi sangat-sangat menarik ini ya, memperkaya kita lah ini. Jadi karena selama ini kan kita hanya apa namanya terpaku pada ada Toba gitu kan, bahkan Simalungun pun ada variasinya juga, Karo lagi sangat ini ya. Terima kasih lah. Jadi mungkin yang lain aja dulu ya, kita beri kesempatan. Ya silakan Tulang Arisan. Baik, terima kasih Amang Raja Guguk. Iya, kesempatan ini kita berikan lagi kepada Amang Inang yang mungkin mau bertanya, memberikan mungkin tanggapan. Amang Inang mungkin bisa raise hand atau langsung saja membuka mic Zoom-nya. Iya. Ada yang bertanya, Amang? Atau mungkin memberikan tanggapan juga ya tentang adat perkawinan Angkola Mandailing? Boleh sedikit, Amang? Ya, silakan Amang Richard Siregar. Silakan, Amang. Oke, mulai. Ya. Jadi ada memang perbedaan yang mendasar dalam kedudukan hula-hula pada adat Angkola dengan adat Toba. Jadi kalau di Toba, hula-hula itu sangat sentral. Jadi posisinya memang sangat berperan ya. Jadi di Angkola peranan hula-hula itu sebagian diambil alih oleh Harajaon Hatobangon. Jadi kalau waktu pembicaraan biasanya dari pihak misalnya Paranak atau Parburu, dia mulai dari Hasuhuton turun terus sampai Pisang Raut, Boru, Pisang Raut. Nah, ujungnya itu hula-hula, Mora. Tetapi apa yang disampaikan Mora itu adalah dukungan, bersifat dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh Hasuhuton. Jadi model pembicaraannya itu seragam begitu. Jadi dia hanya menguatkan, meneguhkan apa yang disampaikan oleh Hasuhuton. Nah, sehingga juga kalau kita lihat sehari-hari
Mora di Akola itu lebih kurang terhormat dibanding dengan yang di Toba. Memang kurang sepintas. Tetapi kita jangan lupa di ujung daripada acara pesta ada satu momen yang disebut namanya Paulak Mora. Jadi ada satu momen di mana Mora itu dihormati. Tetapi kalau dalam perjalanan acara itu kita melihat seolah-olah kurang terhormat lah begitu, karena dia sama saja dengan dengan tubuh Boru, lalu dia Mora, hanya dia belakangan aja menyampaikan pernyataan yang isi pernyataannya sama. Ini yang barangkali perlu kita pahami, karena saya pernah mengalami, tapi ini bukan di Siriaon ya, di Sinunuton. Ketika kesempatan berbicara disampaikan kepada Mora, di Akola itu Mora itu dianggap semua sama. Ya, sedangkan di Toba kan itu harus disebut satu persatu. Nah, sehingga saya pernah ngalami ketika diberikan kesempatan pada hula-hula, yang memandu itu adalah orang Akola. Nah, pinasahat madatu Moranami, hanya begitu saja. Nah, mulai berontak ini yang hula-hula, kebetulan hula-hulanya Toba semua gitu kan. Jadi kita kok nggak dihormati begitu. Nah, akhirnya saya terpaksa mengambil mic, saya ralatlah itu supaya mereka udah mau lari semua gitu. Jadi ini yang seringkali mungkin menjadi salah paham, karena seolah-olah terkesan bahwa hula-hula itu kurang terhormat. Padahal di Angkola biasanya selalu ada upacara di ujung yang disebut namanya Paulak Mora. Ya, itu aja mungkin tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang Binsar Siregar sudah mengisi juga. Kembali lagi kita buka ruang kepada Amang Inang yang ingin memberikan komentar atau perlu ditanggapi Amang Rizwan. Aku maju lo ate, aku maju pak. Ya, silakan Amang Pasir, silakan. Memang kurang jelas nakin, tapi nah di dok nih Amang Siregari memang sangat mendasar bedana dengan Toba di Pakatayon. Jadi molo dihita diakola suhut kahanggina baru tu anak boruna ina do parjolo dah ina musedo ina suhut kahanggina anak boruna pisang raut na baru makehan na tuama ibelek songoni amat tasuhuti kahanggina anak boruna pisang raut sanga di Toba aruku di dokon bere ima jadi hapenggo dia ada Toba memboto kita kan di parhata do sude anggon ikonido jalurna jadi na paling hurang masuk di logika kadang-kadang tapi biama bandokon na mata dok nakin pinupan puta parjolo kan sangat tidak logika. Ada buru inatai mandok kata apalagi pembuka parjolo tapi sogot ni paulah inatai mamata higa benyonya pasari bukan jadi itu rupanya jadi betul dia matai nakin sangat ahado sian dongat Toba pe di hita Toba amado parhata kan amado parhata ngon ikoninai do parjolo baru mah tu barisan ama songoni mesti dihula-hula nolek songoni do sude hula-hula du bonane atu tulang lehin do sude kon ina-ina do parjolo tarsongoni majo rupani badi dia ahanya perlu do pelajaran mungkin ibu to hak siregan no hak sirisi apa kamu maju siani terima kasih terima kasih. Jadi sebetulnya tarsongon be jadi muda dia kola iben na adong ninna martahi ulunitot. Jadi namartahi ulunitot onma namartahi sabagas. Jadi sudah musyawarah yang serumah. Do tinatai di tataringan. Jadi sudah bicara-bicara di apa maksud dan tujuan. Duk siduk kalahi
martahi ulunitot, martahi mause imana di dokon martuk-tuk ni si bahwe. Jadi sudah ada kahanggi, ada anak boru, ada mora. Sudah sepakat ini, makanya urutan pembicaraan itu tadi kenapa tidak dihormati? Bukan tidak dihormati. Jadi mereka sudah ada pembicaraan secara khusus imana martuk-tuk ni si bahwe. Setelah martuk-tuk ni si bahwe pembicaraan itu martahi mamuse onana digok martahi marunung-unung bodat. Nah, ini sudah ikutlah mora di sini. Makanya ada pembicaraan, kenapa tidak berperan? Karena Suhut sudah membicarakannya langsung kepada mora. Setelah marunung-unung bodat, baru martahi Raja Sahuta. Makanya peran dari Raja Huta mengambil alih semuanya, jadi nggak kelihatan peran hula-hula itu di situ, nggak peran mora itu, karena Suhut sudah martahi marunung-unung bodat, kan gitu. Mereka sudah panggil, mereka sudah sampaikan, mereka sudah sepakat bahwa inilah rencana kita. Makanya kahanggi, anak boru, pisang raut, mora, manolopi nomati Suhut Sihabolonan. Karena sudah ada partahian-partahian tadinya. Jadi kalau ditoba tidak. Kalau ditoba, parboru mengadopi hula-hulana. Kan gitu. Mengadopi hula-hulana. Kalau di Angkola tidak. Suhut yang mengadopi hula-hulanya. Kita yang mesti datang kepada hula-hula kita. Kita yang datang ke mora kita. Baru setelah setuju mora kita, baru kita bicarakan secara budaya Sahuta, Manangna Tuhara Jaun atau Bangun. Itu bedanya. Jadi agak berbeda sedikit, walaupun di Siriaon, walaupun di Siluluton. Karena memang dasarnya kita nggak lagi sering terjadi yang seperti ini, makanya kadang-kadang kita lihat kok begini amat. Nah, sebenarnya tidak. Ada tahap-tahapannya sebenarnya. Di mana kita menghormati hula-hula kita, di mana kita menghormati kahanggi kita, di mana kita menghormati mengelek boru kita sama bere kita. Nah, ini ada tahap-tahapannya di dalam partahian itu. Baik di Siriaon maupun di Siluluton. Di Siriaon pun adanya Paulak Mora, di Siluluton pun adanya Paulak Mora. Cuman di Siriaon sekarang sudah tidak. Enggak sering terjadi lagi karena dia udah sampaikan, sudahlah. Naung disi mahami, sudah ikutlah kami, sudah setujulah kami, terima kasihlah kami duluan pulang. Begitulah Mora itu sekarang kalau di Angkola. Jadi Suhut sudah tidak lagi mengucapkan terima kasih kalau di Siriaon. Di pesta Siriaon. Kalau di Siluluton masih. Kira-kira begitu, Mang. Tua Bang Niba. Bang Bicar Siregar. Baik, terima kasih Amang Rizwan. Ini ada pertanyaan ini Amang dari Amang Saud Sitompul. Silakan Amang Saud. Amang Saud. Lihat moderator. Alai hulala parjolo do pupos mana kini mertudu. Boy Amang. Oh, posma pe boy. Posma do parjolo lah. Posma. Silakan Apu Posma. Oras mulai deh. Oras. Apalah tulak kumusin nama kata Yon Sregar. Oras telan. Oras Amang Baru. Buti sawati. Molo ditoba. Marhata hepeng. Dang na di gadis sebetulnya boru ni. Dang adong batak menggadis jolma. Orang hatobat do di gadis. Jadi dihatai hepeng ahadu jaminanna. Ido filosofi na to. Ahadu jaminanna bainom muna
boru namion laho panguluhong geleng na haduan. Itu sebetulnya nomor hata hepeng molo dihalak toba dang na di gadis. Jadi di pabuado di si saba manang na horbo manang na ano pelas pauseang do itu helane. Nah, molo di Spirok bahkan tidak disebutkan besaran yang diterima parboru itu. Di dia do bedanya telang. Mau lihat ya, Mah? Mau lihat yang baru molo nang sepakat do suhu para anak do suhu paburu buat sedang pola di hatau sinamoton namar guerbulio dan di tariaso di tungan di maujana jadi sebetulnya asa unang marsipaila atau namar hula marburu alana molo kawi buru niba habis saba nama hiyang do tahu mana na kering mang nakubun ko bayeno do tu buru niba asa dinggan ada na alai ida benani do dang marsipailaan na marhula marburu molo dia kola songon dadani sinamoti jadi dang pola di tariason di tongan ni maujana jadi nada potat panadayon ruji-ruji tor di botoi mana do molo balgado dapo na berarti balga sinamo na molo geleng do dapo na berarti geleng do sinamo na jadi omma dang marsipaila an namar besan tarsoni do amang buru molo dia pola buasak dang pola di tariason hepeng jadi molo sona do ni amang buru naking dia do tanggung jawab ni para anak. Ima tadana mana dipasaha naking bodil sombay. Berarti anak saya sudah bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ada goloknya, ada senjatanya. Untuk berperang dalam hidup berumah tangga lakkamatua. Lakkamatobang moro di hata akola. Sudah ada senjatanya untuk lakkamatua, lakkamatobang. Dia sudah berani menghadapi tantangan hidup ini. Makanya secara budaya dia bawa bodil pangocot doho gopakra. Ini tandanya dia sudah bertanggung jawab dengan lakka untuk berumah tangga. Kira-kira begitu. Jadi sudah ada tanggung jawabnya, sudah bisa dipercaya. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Tulang masa manggil amang boru sama berenya? Aku kan berenya tulang kumpul. Opung menteng. Opung menteng aku. Oh, apa lebih remu kok amang boru Oke ya. lah telang. Oke. Begini. Terima kan kalau nggak disebutin tadi kan memang kumpulkan adekku. Iya, pala berenya amang boru. Jadi supaya elo dalam apa namanya dalam situasi budaya itu kan lebih elo. Bereni badutu toho doi bere doang buru ni bah alana tongdo pemuruk kan jadi mulu amang buru ala nunga matua hamu dak tabu do honok ku bere dah bah jadi waktu si do jadi dang tabu apalah alai mulu hita padua no dison hita padua bu nei hudo bere alai mulu sohono rame-rame dang dinggani ang guru mau lihat ya? Mau lihat ya, Mang Risman. Iya, kalau jutom atau amang saut situmpul, silakan amang. Horas mau lihat ya, moderator. Autong demar tulang. Alas matu aku boru regar. Bah, mau sih. Itu jadi mamura di beren Mike pulang ini son. Oh. Nah, suku-sukuku dang memang dang pula maman dalam. Nah kening di dok tulang zaman najulu ruji-ruji 170 tolu. Ya. Alai dung zaman waeng cong na dok ni tulang na kening jocun hulahon 20 tolu nama. Halo. Nah jadi molo taberek segi kualitas peradatan apa mungkin doi degradasi? Bukan degradasi, bukan.
Jadi, nah selanjutnya Buti maksudku. Nah, berarti ada pertimbangan khusus kuasa gabi di sederhanakan malah udah taruh katanya. Iya, iya. Nah, jadi memang tentu perlu boton mesti Pak Bud. Alasan nih pertimbangan nakining gabi turun di mana 120 tuh. Hiri mahan tulang mulate. Mau lihat jadi tarsongonon. Jadi yang guna julu adong duruji-rujion parsiti juran nirajai. Parti bahwana. Dangi partapianna. Jadi secara manusiawi kalau kita pikir-pikir karena perkembangan zaman sudah tidak elok lagi kita sebutkan ada parsiti juranna, ada parti bahwana, ada parnapuranna, ada partapianna, kan tidak elok. Jadi sudah bukan lagi zaman kolonial kita yang seperti itu. Jadi kita sederhanakan, kita berbicara dengan tua-tua adat yang ada di Angkola dulu. Jadi sesuai dengan ajaran Kasihela. Jadi paling nanti yang tetap ada Hundulan Niraja karena dia pemandu budaya. Nah, Hundulan Niraja, jadi seperti yang Pasiti Juran Niraja, Tambatan Nikudo Niraja, tidak ada lagi. Nah, jadi ya yang begitu-begitu. Kalau dulu raja itu sangat-sangat lalu dikultuskan Rate. Sangat dikultuskan, jadi segala apapun yang dikerjakannya mesti kita bayar. Sedangkan yang ngambil ruji aja dulu, ngambil ruji itu kan lidinya aren yang hitam itu. Ijuk nai nabalganai. Ada lidi nai. Ima ruji na jolo dibayar. Na membuat rujuk peko bayaron. Jadi secara budaya perkembangan zaman, secara kehidupan kasih sudah kita tidak lakukan lagi itu. Inilah makanya dipersimpel akhirnya ketemulah yang tidak melanggar dengan norma-norma holong yang sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Kira-kira begitu. Amang, terima kasih. Mulia itulah. Kalau tabi coba ada nasi butuh halahi duruji. Butuh kamu duruji. Kurang. Empat orang kamu Pak duruji mana hidup nirajain nakin terbuat siat tarugi. Jadi alat hitung maun najolo. Alat hitung. Ada 2 tolu. Jadi 170 tolu mak. So nirajain nakin si penuhan. Adong do khusus manyipano ruji nirajao. Adong pakultingna mangikat. Adong mangaparan no. Jadi rajai mata dokona kisah dikulturkan. Aku aman do rupani diktator do. Arana ala ponia ro markudo. Nunggang kuda. Jadi untuk tambatan kudanya pun harus bayar ke raja itu. Iya. Yang ngambil ruji ini pun harus dibayar ke raja itu. Yang ngikatnya pun bayar. Iya, yang bongkarnya pun harus bayar. Jadi dari 173 itu nanti dianukanlah tadi ya, disimpelkan. Naturaja kayak di kampung kami, naturaja selesai. Bukan lagi bilang ini, bilang itu, bilang itu. Naturaja. Natu atau bangun nak. Kira-kira gitu. Cuman penyebutan berbeda. Iya, penyebutan berbeda. Jadi kalau di Angkola Tupamarai, di sini kalau Tupamarai di Toba dia tunamut di huta. Kalau tuh si Manggokon ini unjuk. Kira-kira begitu, cuman penyebutan beda. Jadi kalau di Saipar Dolokole masih mereka dapat, sampai ke Pangaribuan masih dapat ini.
istilah-istilah ruji ini masih sampai ke pengaribuan, masih sampai dapat. Tapi kalau di Toba, oh tidak lagi. Kira-kira begitu Amang penjelasannya. Jadi disederhanakan dia budaya itu yang rasa-rasanya sudah tidak pantas lagi secara masa pasti tijuran mesti bayar kan nggak elok juga kan. Didengar pun tak elok kan. Jadi sudah mulai dihilangkan. Mulai hati kudak tulang. Lihat. Baik. Terima kasih Amang Rismon Siregar. Ya, kesempatan ini kita lanjutkan kepada Amang Pardamaian. Silakan Amang Pardamaian. Amang Pardamaian, ya. Silakan Amang. Raja. Ya. Raja. Ya. Gimana Bapak mau ngomong? Iya ngomong aja. Gimana? Silakan Amang, sudah. Ya sudah. Udah kedengaran? Sudah kedengaran, sudah. Amang Raja Guguk. Saya perkenalkan perdamaian. Setelah saya ikutin pembicaraan ini, bahwa mengenai perkawinan Atakola. Dari tadi saya mendengar bahwa ini yang dibicarakan terjadi di perantauan. Kalau di kampung adat Atakola itu masih murni, tidak dirubah-rubah. Biar di Mandailing, di Sibuan, jangan kita bicarakan adat itu hanya sepintas, hanya sebelah. Yang aslinya, kalau hanya di perantauan itu betul. Tapi kalau kita mau menggali sesuatu, kita harus ke kampung. Sampai sekarang pun adat Atakola itu dan adat Mandailing masih tetap dijalankan, tidak dirubah. Yang kedua, bahwa Pak Bagas Boru di Atakola, selain Nadi Pabuat, ada yang dikatakan marhabuatan. Ini yang tidak diterangkan oleh narasumber tadi, marhabuatan. Jadi kalau memang kita mau bicara adat, adatlah kita bicarakan, jangan hanya di perantauan. Saya dari tadi dengar, aduh sayang sekali. Kok bisa begini? Sedangkan Amang Raja Guguk di Australia ingin menggali yang sebenarnya. Ingin menggali yang sesungguhnya. Saya kira-kira 2 bulan yang lalu pulang. Saya menghadapin guru marhabuatan. Bisa saya buktikan, bisa saya saksikan. Jadi Amang, saya nggak berbicara sama siapa, sama Amang Raja Guguk. Tolong digali adat Atakola itu yang sebenarnya. Supaya masyarakat yang di perkotaan memang bisa tidak mampu untuk berbuat selengkapnya, ada solusi. Tapi kalau kita mau berbicara adat istiadat, harus ke kampung kita harus berbicara. Kemanapun kita berbicara. Supaya ada aslinya. Itu yang mungkin saya minta sama Amang Raja Guguk. Saya mohon Amang. Supaya adat Atakola itu tetap dilestarikan. Saya bersyukur Amang terus berusaha supaya adat Atakola Mandailing diusahakan. Bahwa berbeda sekali memang adat Atakola dengan adat yang lain. Tadi peserta ada yang mengatakan bahwa tulang mora tidak berfungsi di Paradata. Di adat mana? Kalau Namar Bagas, keponakan kita, beri kita mengkawin, itu kita terbit sebagai tulang.
tidak sama dengan di Toba. Ya harus bisa menempatkan kapan Mora itu berfungsi, kapan tidak. Di dalam suka mau kawin bere kita tidak terlibat di situ. Tapi kewajiban daripada bere kita datang permisi ke rumah kita sebagai tuang, mengatakan membawa oleh-oleh, mempermisi sama tulang, boruni sepe boruna hubuati boru menurut tulang. Di pesta perkawinan si tulang tidak ikut. Ikut pun dia tidak ada peranannya di sana sebagai tamu. Waktu si lulutan, waktu duka, tulang berperan. Jadi itulah Amang, kalau saya lihat, kalau mau berbicara para daton, kita harus tahu lah aslinya gimana sih. Supaya yang merantau itu tahu ini yang sebenarnya. Mungkin itu yang saya tanya dulu langsung sama Amang Raja Guguk sebagai apa ini, inisiator untuk ini. Saya berbicara sama Amang Raja Guguk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perdamaian marga apa, Le? Hah? Marga saya. Saya nggak punya marga, Le. Oh, perdamaian. Oke. Jadi ini justru ini yang mau kita gali sebetulnya. Tapi kan ya makanya saling mengisi nih. Artinya ada narasumber kita yang kita sudah percayakan untuk menyampaikan. Kalaupun ada tadi saya kira ada versi katakanlah yang di kampung atau di Bonapasogi lah katakan itu barangkali yang asli, tapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa di perkotaan nih seperti disampaikan tadi itu ya sudah juga ada penyesuaian lah katakan kalau bisa begitu. Ya mari kita saling memperkaya lah apa yang di kampung itu seperti apa sebetulnya hasilnya. Kalau lain mengatakan tadi bahwa Mora itu apa namanya sudah tidak begitu berfungsi di dalam acara adatnya, tetapi sebelumnya kan para anak juga membawa anaknya untuk permisi kan kira-kira begitu tadi kalau tidak salah kepada tulangnya. Saya tidak mengatakan yang saya dengar tadi bahwa di Akola Mora itu tidak berfungsi. Oh ya. Tetapi yang saya tahu ada saat Mora itu berfungsi, ada saatnya tidak. Kalau di perkawinan anak kita, Mora itu tidak berfungsi di acara itu karena dia kita yang datang ke sana. Tidak seperti di pestanya itu ada tulang titin merakup, bukan begitu. Kita yang datang ke sana kita permisi. Kalau sudah di pasu-pasu perumahan kita, ya di rumah kita bawa lagi ke tulangnya bahwa inilah borumu. Tidak di pesta itu perbedaan yang nyata gitu. Jadi yang saya minta Amang, ini kan didengar umum, didengar masyarakat. Kalaupun ada narasumber bolehlah silakan, tetapi fokusnya itu makanya saya bilang, saya mohon maaf sama Amang Raja. Fokusnya itu yang aslinya itu gimana sih? Baru kita nanti comparekan kalau di aslinya begini, di perkotaan begini karena situasi dan kondisi. Itu loh. Tapi kalau di kampung sampai sekarang masih tetap konsisten ada Akola itu, bahwa yang memegang para daton adalah Raja Nihuta, bukan para margaon. Biar suka maupun duka, yang melaksanakan adat adalah yang punya kampung, para daton, Raja Nihuta. Jadi kalau ada sesuatu niat dan dari keluarga kita, kalau kita contohnya mengawinkan, Mora kita itu tidak aktif, hula-hula kita tidak aktif. Kita yang mengatakan kepada Harajaon, atau bangun di hutan itu, bahwa anak saya mau kawin. Gitu. Sampai sekarang. Itulah, Mang. Baik.
Terima kasih Lai Perdamaian. Jadi saya kira kalau saya ikuti tadi, saya kira sudah disampaikan narasumber tadi bahwa di kampung memang raja adat itu yang menentukan, kan itu pendengaran saya. Jadi silakan Betul. mungkin Lai Rizwan menanggapi dan Lai Pasaribu Saud ya, silakan Lai. Ama Parjolo ate. Oh, Parjolo Oras malah. takut do soranai. Olo Lai. Takut soranai oras mapuang. Jadi Parjolo nahu dokon ba tongdo hatani si Giorgio Jolutubuit, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain ilalang. Dihitaat sendiri pe antar kampung, antar luat berbeda, tidak sama. Hari ini sangat sulit do bahason, ayon secara umum do peo, sangat sulit do bahason, molo sudah tiap kampung bahasota. Ima siana wopui, di Bekasi dorok kopui ya teoras. Jadi ide, nah tu deh. Jadi soalnya dok nyopui nakin, dok nyopui bah indah do tulak di debaluat dodongani. Di debahu tadui. Jadi di huta adu membain songono. Nah itu tuh anggui masih paham kita nakin. Raja Ido namutlak. Jadi anggo perbedaan ini bahatan dope. Sangat banyak. Di sesama angkola aja. Antar kampung pun berbeda. Antar kampung. Karena bisa kita tangkap. Di sini Marpaung Raja. Di sana Pasaribu. Di sana. Aturan dia yang dia mainkan. Apalagi wawasan kurang, maaf. Nggak ada media, nggak ada apa. Yang tahu dia lah yang dibikinnya itu. Kalau ke situ aku agak sepaham. Makanya berbeda-beda. Jadi kalau Pangindonia Abang Pardamian ini narhaku tu hari namangi ma tabahas sada-sada mengelola langsung kita tuh pangkal naan tahu taharana boy dohonon bisa dibilang songon di lambuk kutanami natuari muda kehe hita tu harus Jakarta ndak tabaik songon enggak kita bikin di kampung kami ada huta Pasaribu, dia rajanya di sana, helanya dikuburkannya di situ Marboan motong kerbau. Ya mau bilang apa? Bilang apa kita orang luar? Dia raja di situ. Kira-kira gitulah, kira-kira gitu contohnya. Jadi kekuasaan mutlak raja ini, raja-raja ini terlalu tinggi kadang-kadang bagi yang kurang paham. Tidak ada perbandingan. Kalau banyak perbandingan mungkin kalau dia sering keluar udah, oh di sana begini, di sana begini. Atau ada asosiasinya. Nah, kayak si Piro rasanya ya, Haru Ayam Mardu Bulung itu termasuk asosiasi. Jadi perbedaan itu sedikit. Tapi kalau daerah-daerah lain, jadi angkola itu bukan si Pirok tok. Banyak lagi. Kira-kira gitulah. Mungkin Laiku Siriswan bisa menambah. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya saya dapat kok siapa yang mau boto napola tapaginjang bema pas na idukon melai Pasaribu. Jadi betul itu. Jadi kan ini yang kita bicarakan ini kan sebenarnya yang ada di perantauan ini, diaspora. Makanya judulnya pun diaspora, tidak di kampung. Jadi inilah enaknya. Jadi kalau kita yang di diaspora ini, boleh kita bikin yang terbaik sesuai dengan budaya, tidak lari menyimpang jauh dari apa yang. Kalau di kampung, sesuai dengan aturannya, mari kita lakukan. Tapi ini kan kita sekarang ini di perantauan ini di diaspora. Jadi dalam artian dari ucapannya aja sudah kita berbeda. Yang mengikuti juga sudah berbeda. Nah, mana yang harus kita ambil? Jalan terbaik yang harus kita ambil. Inilah makanya ada musyawarah dan mufakat, ada partahiyon. Jadi kalau ada partahiyon, di sinilah diputuskan segala sesuatu yang membuat acara itu baik, berjalan dengan indah. Kira-kira begitu dari saya.
Jadi Baik. Amang Raja Guguk, saya tidak komentar sama yang dua. Yang saya tujukan sama Amang Raja Guguk adalah kalau menggali sesuatu itu jangan dari perantauan, supaya dapat aslinya. Karena kalau dari perantauan yang itu bisa direkayasa. Bisa direkayasa, bisa dibuat, bisa demikian. Pasaribu mengatakan bahwa lain lubuk, lain kinakannya, lain lain padang, lain belalang, itu betul. Tapi supaya kita tahu di mana sih aslinya, supaya jangan sembarangan, supaya jangan seenaknya. Itu loh. Saya sayang, karena sayang kok sama Amang udah capek-capek berbuat demikian sama Raja Guguk untuk menggali. Tetapi ya, cobalah digali yang lebih yang lebih signifikan untuk para dato ini. Karena kalau tidak kita ini siapa lagi? Saya tidak komentar sama yang dua, saya nggak mau komentar. Seperti tadi saya bilang bahwa Bagas Boru perkawinan ada 4. 1 Marlojong, yang kedua Dibabuat, yang ketiga Tako Binoto, yang keempat Marhabuatan. Itu yang ada di sana. Memang seperti Marlojong itu kawin lari sudah jarang. Dibabuat ada, Marhabuatan ada. Itu yang saya tahu. Supaya kita yang di perantauan ini pun mengetahui. Karena saya sayang supaya adat saya itu, saya orang Akola, saya sayang, saya terus lestarikan itu. Supaya jangan dihina orang. 2 bulan yang lalu saya pulang, saya ikutin Marhabuatan. Di situ dibikin. Saya pelajari, saya gali. Oh begitu. Itulah Amang Raja Guguk, saya mohon maaf. Saya tidak bisa tadi, harus saya ngomong, saya udah puas. Walaupun ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, Mang Raja Guguk. Terima kasih. Mau lihat ya Parlemen. Jadi menambahkan sedikit bahwa memang dalam membahas tentang hak Batakon ini atau adat dan budaya Batak ini, tentunya kita tetap harus menggali aslinya, kan begitu. Itu kan tadi sarannya. Nah, ini tentunya kita juga mengupayakan itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Seribu tadi dan oleh Siregar tadi itu ada benarnya. Karena memang diaspora ini berfokus pada kita orang Batak yang di perantauan. Di perantauan ini maksudnya di luar Monopasogi, yang diperkirakan itu sekitar 70%. Jadi kalau orang Batak sekarang itu ada sekitar 10 juta, ya semua ya. Batak Toba, Simalungun, Karo, Pak-Pak, Dairi, Akola, Mandailing itu sekitar 10 juta. Jadi kira-kira 7 juta itu di luar. Maksudnya di luar itu ya ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, di berbagai provinsi di Indonesia selain yang di Bonapasogit. Yang kita maksud Bonapasogit adalah kabupaten-kabupaten dan kota madya yang didominasi orang Batak. Jadi itulah, karena bagaimanapun memang kita harus realistis ya, bahwa itu bulan lalu baru kita membicarakan tentang bagaimana pandangan generasi muda tentang adat perkawinan Batak Toba. Nah, itu banyak pembahasan juga di situ. Jadi sama tujuan kita sebetulnya lah ya, perdamaian, bahwa kita mau melestarikan ya adat dan budaya Batak. Kalau bisa sebagaimana aslinya, tetapi faktanya atau realitanya memang kita harus menghadapi generasi muda ini. Bahkan adat perkawinan pun sudah dikatakan itu bertele-tele, ya tidak efisien, ya mahal dan sebagainya ya. Jadi ini yang kita hadapi. Jadi kalaupun ini ditujukan kepada kami sebagai penyelenggara Marnonang ini ya. Terima kasih lah ya, sebagai masukan ya. Jadi kita tetap ya kita setuju ya bahwa kita tetap
juga harus menggali yang aslinya seperti apa. Tetapi kita juga harus menerima bahwa faktanya ya, bahkan kita juga membahas misalnya adat perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, di California sudah ada. Mereka tidak lengkap. Artinya kan kalau misalnya hula-hula itu marga A, katakanlah marga Raja Guguk ya, tidak ada di sana. Itu lalu diambil Aritonang, kalau tidak ada Aritonang diambil ke atas lagi Lutung, siapa ada marga Lutung ya, entah Simatupang atau Siregar ya. Jadi begitulah keadaannya. Jadi ini yang fakta yang kita hadapi. Jadi mau lihat ya perdamaian, karena tadi ditujukan terutama kepada kami ya sebagai pengelola lah katakan dari Marnonang kita ini. Jadi kalaupun ada masukan-masukan dari lain misalnya ya silakan nanti disampaikan ke kita aslinya seperti apa atau siapa narasumbernya yang bisa menyampaikan itu ya. Saya kira welcome saja begitu. Nanti kita akan hubungi apakah nanti akan kita adakan lagi seperti ini atau kita minta misalnya penjelasannya secara tertulis lalu kita posting saja begitu ya untuk dibahas. Jadi mau lihat ya. Jadi kita lanjutkan aja dulu ya apa yang kalau masih ada. Lagi. Ya silakan. Ya silakan. Sedikit lagi. Saya mohon maaf ya. Ya. Supaya jangan hanya sekali ini membahas adat takola, ya, tapi dibikin lagi untuk kedua kali. Nanti saya bisa berikan narasumber. Oh iya. Bagus saya kira. Kasih nomor teleponnya. Ya silakan. Silakan disampaikan ke kita. Nanti kita akan bahas, pertimbangkan untuk menjadi untuk sesi lagi. Yang lebih lengkap, yang lebih komplit untuk adat takola ini. Ya, silakanlah. Kalau hanya sekali ini saja, seperti tadi, ya, tidak dilanjutkan lagi, tetapi sudah final, hanya kulitnya aja, itu yang akan merugikan adat takola. Itu loh, Amang Raja. Saya minta yang sebesar-besarnya. Karena darah saya yang mengatakan saya harus bertahankan adat takola itu kemanapun. Narasumber kenal saya, ya kenal saya. Ada yang bilang begini, beberapa orang di sini saya kenal, ya. Tapi saya minta, mohon maaf Amang Raja Guguk. Setelah saya ikutin 1 jam atau setengah jam. Hanya yang berlaku diaspora itu di sini, ya. Tetapi yang originalnya tidak dia pelajari supaya ada perbedaan, pertimbangan. Oh begini. Karena di perantauan begini, kalau di kampung begini. Itu maksud tujuannya. Sekali lagi saya mohon maaf buat kita semua. Kalau ada yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman. Ya, silakan kita menunggu ya, kita menunggu itunya. Boleh saya berbicara, Pak? Kontaknya. Silakan. Iya, silakan. Ya, silakan Amang. Iya, tadi suasana kita sudah sangat baik. Nah, saya kira memang tata krama ber-Zoom ini kita bukan saling mencela. Kita harus saling membangun. Kalau tadi Pak Damian mengatakan ada ini, tapi jangan seperti menghakimi saya kira. Masukkan saran boleh, tambah boleh. Tapi jangan kita menyalahkan narasumber kita. Terima kasih. Saya dari tadi tidak pernah menyalahkan narasumber, Amang. Mohon maaf. Izin host, izin. Ya, silakan Amang. Ya. Ini A156. Saya mau salam kenal dulu pertama, Mang ya. Saya dari Padang Sidimpuan ya. Nah, ini saya bisa mau dibuka, Amang, wajahnya, namanya juga, ya. Silakan, Amang. Ya, ini saya mau bertanya sedikit tentang halakola. Mungkin saya terlambat masuk tadi, Amang ya. Ini saya mau mempertanyakan tentang aparuji. Terima kasih. Ya, silakan Amang Siregar.
Isi naking warna. Parsidipuan. Oh lo mang, Parsidipuan. Parsidipuan di dia. Pola betong dah jawab mak alusi mak. Nah, terima kasih mak. Muda Parruji sebetulnya. Raja Ranaya Najolo kan muda songonona dong do ruji-ruji. Muda ditobon on ma panandayo nih. Jambar maon. Tuh korupsi solkot. Jadi Najolo 170 tolu. Mengison nari murak. Nda huboto no yang di huta sangat sadia. Kan? Jadi muda ruji-rujion on ma jambar si pasahaton tu korupsi solkot ni Parboru. Oh. Ah, Korupsi mana tugas nih? Ah? Terima kasih. Tarsoni mak. Ruji-rujion. Jadi muda ditobon o mana di doko panandayon sinamot pamarai suini apang naopat di sima sudi. Cuman istilah yang berbeda. Terima kasih. Nah, di siapa ini abangi nak bisa cedipuan bahasa itu sangat dia do mercepataka kita le. Isongono namang satabi molo na huboto soal aparudyon om manyalosehon adat buru marbagas doon molo sosala damang. Oh betul. Ya. Berarti mah aku pikir donakin bahasa nai aparuji menghampar. Dari kata bahasa menghampar di mangapar ruji 170 tolu Najolo di tangan ni rajai 170 tolu mata rugi niai. Iya dona malo mamputui om mana tuson mertahi masih 3 do benota si 3 ruji do. Nabahati mana gohima raja nami karena raja no mana maka itu. Halo sudah ruji ni rajai tuhohon nami mai kararon nami ma sadia pe bobanna imat anggo hudu pikir nakin hon kata mangapari na parerakon istilahna jadi anggo hampar ruji besok kali jadi mudah jenisnya 170 tolu dongan jadi mudah kita sejarahna biasa 170 tolu atau mak di KAH do warna noai di hatorangan adong di surat di buku ima etongan nirajai mulai sian hula-hula dia sudah satu pembantu nia hula dongan hula boru hula dia 170 tolu mak tapi mana tadi kon nakin mulai mai sian mangalap ruji suruhan nirajai mangalap ruji tu panyimpan dope ya maginjak tu ide ya mangi nara aku marak mengerti hita dah di boru doi pakeon dadong di dia nama kobar boru doi pakeon imana huboto terima kasih ya mang seciripuan Baik, terima kasih Amang. Ya, kita lanjutkan lagi. Amang Inang mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya. Bertanya atau berdiskusi dengan narasumber kita? Mungkin Amang Siregar dari Amang Pardede, Mei Pardede dari Taput. Silakan Amang. Ya. Oh iya Mang, terima kasih Amang atas kesempatannya Mang. Sama-sama kita dari Taput ini Amang. Di mana posisi Amang Pardede? Oh ini di Pahaya Mang, Simangumban. Oh Simangumban. Ya, kami di Sepokolon. Silakan Amang. Ya. Utanami deh Bang. Iya. Di Simangumban udah akulturasi ini Amang. Ada dua dengan paha, ada akola. Jadi tahu-tahu juga sedikit ada akola. Jadi seperti yang disampaikan oleh Amang Pardamian tadi,
ada beda-beda tiap hutan lah di Simangambat, Mondar, berbedanya semua. Kami udah meradat ke sana. Jadi memang kalau di perantauan seperti yang saya cek tadi, tak mungkinlah diterapkan yang original yang emangnya, yang asli. Karena di perantauan tak ada raja hutan lagi, tak ada Panusunan Bulung. Kalau di sini masih ada. Kalau Marhata Boru di sini masih ada, amang di sini namanya Pakupangi, harus dibikin Pakupangi emang. Kambing itu dipotong. Itu harus dikasih dulu itu sama raja biar bisa itu merhata. Nah, itu kalau di sini di Simangumban ini, karena agak kental di sini raja-raja di sini, karena ada juga di sini Panusunan Bulung, rajanya raja. Itulah kalau di sini istilahnya, Mang, ketuanya raja lah itu. Jadi yang saya tanya ini sama narasumber, apakah di perantauan masih ada itu, Amang, Pakupangi? Itu yang saya tanya, Amang. Terima kasih, Amang. Mau lihat terima kasih. Mau lihat jadi Pakupangi tong do perong di perantauan, Amang. Tong. Mau lihat Jadi sih masalah, raja harus, Amang, di perantauan. Biasanya Sojo Amang. Di doko kabung nakin di Pangaratuan ada Pakupangi di Simangumban teh. Di nama Kobar. Di nama Kobar kan? Oh, namang itu nama Kobar. Jadi di debaluat nanggo dong. Bah, ini sih do. Ada itu beno do konakin di debaluat ndak. Ya dong, nggo makobari. Makobari do, Mang, Pakupangi. Dipotong do ka hambing. Jadi di debaluat nadong di hutan lain nadong ya, Mang. Nadong. Kasoni majo kabaahan rupani beda-beda nah. Biasi indah dong, Pak. Galiot tadu pemusai songonahan ni amang raja bukan. Biasi gabi marbeda. Jadi ada original nah. Atayang go piso-pisoi na di solot konle itu apa tuh hadangan adong ison. Piso-piso warna teh. Piso. Dibantu hadangan. Jadi udah dihami di Jakarta on sarupa dunia na teh. Di nama Kobar indah dongi. Dia dong. Nah dong dah. Tolo. Sugari Mama Kobar harana di son saya hami balik di sini Mama Kobar isi mga kambek kan berpesta. Di sini matong. Jadi mudah sengaja do Mak Kobar saja sanga martulak serenin nah dong. Dia songoni Rajai narasumber Siregar songoni do kan. Betul. Iya. Lain lubuk lain ikan dan ini kuinak. Iya. Pas may tulang. Terima kasih. Adong do pemuse persapaatku. Ya, silakan. Sonon do opung. Kebetulan muserak marga Siregar do itu opung. Adong no muse persapaatku tu na mengenai marosong-osong. Tarsongon dia do lapatan yut tu na marosong-osong. Muda nama sanamu ba dihita di akola. Terima kasih. Baik, Pak Saribu. Rosong-osong amat. Di Horja mau na teh. Halo. Betul atau ngamak. Cuma kan sarusan naryon indah haru bahat bihalak marosong-osong. Jadi madung mago sama nilai-nilai ni budayai. Imadah biasi mago na tabo tobe kan. Masih galiota. Tainggo di hutanai na jolo. Au mapelakuni itu tidak danak. Au mapelakuni isada. Jadi ipatunak koma adong maidok tunangan ecek-ecek kan. Sian boru sudah anak boru ni namar korjao. Romai maruban tupak kepeng. Lima tupak na ibay mau asanga di dekat-dekat ni highway warah habuti kepengo. Ipar selot kon. Itortori mai. Ima songot tupak na sian boru. Bantuan ni boru mai tua cara horjai. Jadi muda sanari indah dong marasong-song apa heran dah bisa nasing dunuang kan. Gabe tupoti no make ini tupaho. Anggo na jolo sadalan doi. Sadalan doi. Nama rosong-rosong ni maroban. Allah, manju apa?
di Patuna koma dana. Obe istilahna dia jadi jangan ada dana. Nah semua nima jima tok kabegian basila ngak ni sikoru sirege-rege ni apang si anak ni namboru anak babere ni dama dia maharorunga 2 tahun tasut mato. Jadi adong do acara ni kosong-kosongi biasana sore hari biasana di hutan dah tulu hari markorja sebelum mata naimai hari paduahon romai pataru tupa personi bana abang yang udah isapan nak ini biasi be indani nak woto be alana haroroni anak boru na dotong marobana kosong-kosong ka haroroni anak boru andi gani bekalahi manupahi boru kan kosongoni karena ikorodo arana sada adat masih pakat kita nakin anak boru hula-hula kan dalihan na tului ikorodo ikonalo-alo ondo hula-hula ima roma hula-hula alo-alo nisuhu namar korja rope anak boru anggo itu baru jarang do anak boru dia alo-alo tanggo ya kola dia alo-alo di paula ko penon di paula di bagasan ada personi mana hugo to di hurang lobina ba marsipatiko sakit leharana horcope jarang duni ida dah nani ingot do personi mah ama Woto halak Siregar sampai kamu. Terima kasih. Jadi muda nama rosong-osong acara marosong-osong ima acara ni anak boru laho manaruon tupak tolongan na tumora di Horja Siriaon. Parubananna di bahan nagio cilehenon ni anak boru itu morana omana di guara nosong-osong. Bentuknya osong-osongot sogiopat marbukulan dot pakai tanduk masalap-sap martarup mardinding abit godang dohot mare-mare di bagasanion dibahen ma dahanon sipir nitondi arambir atimun gala-gala dohot hube onma si pasahaton ni anak borui su tumora ni asu to tarsongoni ma ai ma jarang ison nari di baen muda di pangaratuanon tena hubo tong di huta hepengi tupahi lengi baen do huhul di baen uhul na pula anggur pangaratuan na pula di madung dilipat sude di hepekon maisi na di gohom mangguari no mak tarsoni do Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Amang Rizwan Siregar dan Amang Pasaribu. Mungkin ada lagi Amang dan Ninang yang mau memberikan pertanyaan pada narasumber kita atau berdiskusi, memberikan masukan-masukan. Iya. Ya. Terima kasih Amang. Satu lagi ya. Iya, silakan. Jadi tarsingot molo adong horja siulaut nagodang namarlahanan nabotar. Sangape horbon di gunung tua naman japal mga roba-roba. Jadi muda ta alo-alo mo sa tongandalan di balakat tolu-tolu. Hukum na wajib do moratay maroban na lomlom sangape horbo janggut. Terima kasih. Terima kasih. Muda horja nagodang wajib. Tapi muda horja panonga na pola. Madilopiti di amplop kon pakai ampau. Tarsoni do Amang. Jadi anggo horja nagodang udah dihitaan betul mana dokon mi. Tapi sonari muda di horja nagodang pe
Nah, ipake bisongo ni be may lopit do amplop di bagasan amplop no iba cude. Tarsongo ni mak. Ya, ada lagi pertanyaan? Abang Siregar dari Sipirok, ada pertanyaan lagi? Ya, Amang Inang, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Amang Huta Julu, Amang Roland? Mungkin sedikit ya. Iya, silakan Amang Binsar. Ya, silakan. Jadi memang ini kan kita baru perdana ya membahas Angkola. Jadi saya pikir kita melihatnya secara luas lah dulu. Ya, jadi memang kita lihat itu variasinya begitu banyak, begitu beraneka ragam. Jadi memang itulah realitasnya. Ya, jadi apalagi dengan model di Angkola bahwa decision maker itu kan Harajaun Nihuta dengan segala macam inovasi yang dia bisa lakukan. Jadi memang kalau mau mencari bentuk yang asli, saya kok merasa ragu sekarang ini. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah melihat pola umum. Pola umum daripada adat Angkola itu, dan nanti ya mungkin suatu waktu bisa kita standarisasi. Ya, jadi memang itulah arahnya supaya memang variasinya masih bisa kita kendalikan ya. Jadi kalau saya lihat tadi misalnya di Simangumban tadi di yang perbatasan daerah Toba sama Angkola istilahnya pun sudah bercampur. Ada istilah pisau-pisau tadi dikatakan. Padahal itu tidak ada di Angkola. Jadi inilah yang menurut saya kita di Batak Diaspora ini mencoba melihat benang merah utamanya apa dari masing-masing adat ini, lalu kemudian variasinya nanti kita identifikasi, ya barangkali lalu bisa sampai pada standarisasi. Ya, jadi kalau Amang Pardamian tadi mungkin bisa memberikan, kalau Amang Pardamian tadi bisa memberikan narasumber yang asli, saya kira bagus sekali ya. Kita coba, tapi lalu kita tidak bisa terikat dengan itu. Harus kita lihat perkembangan yang terjadi di berbagai, bukan hanya di luar Angkola ya, di dalam Angkola sendiri juga tadi variasinya juga cukup banyak. Jadi barangkali itulah ini memang baru istilahnya brainstorming awal ya, supaya kita punya gambaran terhadap bagaimana sih kira-kira wujud adat Angkola dan nanti kita sandingkan dengan adat Toba. Ya, jadi dari situ nanti kita bisa lihat kalau ada orang yang mau murni Angkola begini, murni Toba begini, mau kombinasi begini. Nah, jadi kita kaya nanti. Saya kira itu mungkin sekedar masukan. Mau lihat ya? Mau lihat terima kasih Amang Siregar. Ya. Ada lagi Amang Inang yang ingin mau bertanya atau berdiskusi? Ya. Bagaimana, ada lagi kira-kira? Amang Inang? Amang Indra Rambe? Ya. Ya, silakan Amang. Terima kasih untuk moderator. Terima kasih Amang Raja, Bang Sintua Rizwan Siregar. Ya, terima kasih. Terima kasih Tunggane ku Dr. Andus Binsar Siregar. Lolo, lolo. Salam bagi kita semua. Horas. Ya. Ya, saya dari GKPA Penjernihan. Jadi mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan sangat menarik sekali ya. Terlebih tadi disampaikan ada sedikit konklusi dari Amang Binsar Siregar bahwa baiklah kita menemukan pola umum benang merah
dari percakapan kita, mungkin ini baru yang pertama. Tapi di ujung-ujungnya nanti biarlah ini menjadi satu dokumen, menjadi satu pegangan bagi kita orang Batak di diaspora khususnya. Karena penting pelayanan bagi warga Batak di diaspora supaya efisien dan efektif, tapi tanpa melanggar ketentuan-ketentuan adat. Jadi saya berharap bahwa nanti di ujung dari beberapa kali seri percakapan ini ada dokumennya lah gitu ya, sebagai pedoman bagi kita semua. Yang kedua, bahwa ini kita bakal menjadi kaya ini dengan percakapan adat yang dilaksanakan ini, yang sudah diprakarsai ini, sehingga menjadi optimis bagi kita untuk melayani warga Batak, khususnya baik yang di acara Sideluton maupun di Siriau. Nah, yang kami mau tanyakan, karena topiknya adalah tadi mengenai adat Angkola, di mana tadi disampaikan oleh Amang Raja bahwa kita juga mengutamakan Dalihan Tolu. Demikian juga ada fungsi daripada morak atau hula-hula di utara. Nah, karena pelaksanaan adat Harajaun di Angkola, maksudnya Harajaun dan Hatobangun cukup dominan, sedangkan kita memerlukan efektif dan efisien pelaksanaan di diaspora, mungkinkah, pertanyaannya, mungkinkah ditentukan nanti adanya Harajaun ataupun Hatobangun yang di katakanlah Provinsi DKI yang wilayah Jakarta Selatan, Hatobangun atau Harajaun wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, ataupun Harajaun yang melayani di wilayah Depok, itu mungkinkah nanti akan bisa ke sana atau mungkinkah itu akan bisa ada? Itu pertanyaannya, Amang Raja dan kawan-kawan semua. Horas ma dihita saluhut. Iya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkinkah terjadi Harajaun di setiap wilayah yang ada di Jabodetabek lah dulu kita katakan? Ya. Bisa saja terjadi, bisa saja diterima. Cuman yang menjadi pergumulan atau yang menjadi tantangan bagi kita, tantangan bahwa budaya Angkola berbeda dengan budaya Toba. Karena budaya Toba adalah budaya Parmargaon sekarang karena mereka sudah banyak. Kalau dulu di Toba Raja Bius yang mengatur para daton, tapi sekarang karena sudah banyak Parmargaon, sudah banyak yang mengetahui tatanan-tatanan budaya dari Parmargaon, makanya Parmargaon yang megang peranan di budaya kalau di Toba. Di kita di Angkola, ini dia tadi, bukan Parmargaon yang megang budaya itu, tapi Harajaun Hatobangun. Makanya kalau Suhut Siabolonan meminta, kalau kita yang ada di Jabodetabek, meminta bahwa inilah yang menjadi nanti pemandu budayanya. Barulah diadakan partahian atau musyawarah. Disinilah ditentukan siapa yang menjadi pemandu budaya di wilayah tersebut atau di kerjaan tersebut. Itu yang terjadi di kita di perantauan ini. Kalau memang seperti yang budaya Toba di Parmargaon, dia langsung terjun, langsung terlibat di dalamnya, mungkin cepat tersosialisasikan. Jadi kalau kita di Angkola, karena inilah
kelambatan apa namanya regenerasi itu karena tidak ada hanya ditunjuk. Umpamanya Luat Cipirok yang sekarang yang ada di Angkola, di Jabodetabek, siapalah yang bisa memandu. Nah, itu aja. Nah, jadi semuanya sepakat, ya udah yang lain tidak berperan lagi. Ini yang menghambat. Jadi kalau umpamanya ada yang bisa kita tunjuk sebagai apa namanya pemandu budaya yang mampu, dia harus diberikan. Jadi nggak hanya main tunggal terus. Jadi gitu. Gitu, Amang Rambe. Mau lihat, Terima kasih Amang Raja untuk penyampaiannya. Jadi mungkin sajalah nanti ujung-ujungnya ada lembaga adat kali ya di kita ya, mungkin di Jabodetabek ataupun di Pulau Jawa, supaya mempunyai legalitas. Terima kasih sekali lagi Amang Raja dan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang Indra Rambe. Ya, kesempatan ini juga kita berikan kepada Amang Inang lagi. Ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Izin Amang, Pak Pahan. Ya, silakan Amang. Amang Pardede, ya. Seperti yang disampaikan Amang Raja tadi, kalau memang Raja Huta, tak mungkinlah ada di diaspora begitu, misalnya di Jakarta, di Bekasi. Tapi kalau Hatobangan atau Natuatuani Huta kalau di Batak, mungkin adalah. Karena tak mungkin ada Raja Huta di DKI. Yang ada itu di Angkola, Raja Huta. Dan itulah yang kental memang di Paradaton Angkola itu, yang kental. Tapi yang mungkin kalau di perantauan cukup mungkin hanya Hatobangan lah yang ada. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan Amang. Terima kasih Amang Siregar. Terima kasih. Kasih Amang Pardede. Tambahan, Sotik tambahan. Silakan. Jadi kalau menurut Sianau pribadi berpandangan, molo dibantu ada raja di luar di Jakarta, bisa saja. Tapi jangan sempat menentang patik dot hukum nyuputa. Karena begini, adat budaya Angkola dan budaya Toba itu sangat berbeda jauh. Nah, kalau di budaya Batak Angkola masih berlaku hukum kerajaan. Jadi walaupun kita pintar dalam beradat, bisa memberikan adat, kita itu tidak semena-mena karena dia itu sudah ada menjadi aturan sejak zaman dahulu. Sebagai contoh di dalam Luat Cipirok, Parmarga Harap di sana tidak akan bisa menjadi Raja Panusunan Bulung, terkecuali kalau Parmarga Harap itu menjadi Raja Hula Marga, dia itu bisa. Nah, begitu sebaliknya, kalau dia keluar Sidimpuan, Parmarga Siregar itu tidak akan bisa menjadi Raja Panusunan ataupun Raja Panusunan pimpinan adat di wilayah Padang Sidimpuan. Karena itu sudah menjadi ketetapan sendiri. Nah, sebagai contoh di luar Jakarta, di Jakarta sana kan tidak ada wilayahnya Batak Angkola. Nah, kalau kita molohita adong mambet siulau nagodang di luar di Jakarta, akombuano tado raja ni huta sangat peraja luat dan sial luat ta. Sebagai contoh siat Cipirok. Nah, sebagai contoh mahami na jolo di Lampung. Adong madisi siulau nagodang. Harana Lampung ikan tidak wilayah Angkola. Nah, jadi di Pioma sial luat ni Sidimpuan na menjadi pimpinan sidang di sisi sangat pimpinan adat ataupun Raja Panusunan Bulung. Molo menurut Sianau, molo songon di luar di Jakarta tidak bisa dibain di sini sada pimpinan na mengenai itu adat budaya ni Batak Angkola. Mau lihat terima kasih Amang sumbang sarannya. Ya, ada lagi Amang yang saya Amang menanggapi yang silakan Amang sinar. Jadi begini. Tadi kita sudah
sepakat memang di diaspora ini kan kita tidak bisa kan membuat original, tetapi di satu sisi kita ingin mengimplementasikan katakanlah sebagian daripada budaya adat Angkola itu. Jadi saya kurang setuju. Tadi waktu sama Amang Siregar sudah pernah kita lakukan, dia bervariasi. Kita lakukan adat Angkola. Saya lah ditunjuk sebagai hatobangun dari napa-napa nih si Buali Sian Sipiro. Amang Siregar itu Raja Panusunan Bulu. Berhasil juga kok waktu menikah anaknya, putrinya Amang Sitambunan. Divariasikan. Sekarang begini, mohon maaf Amang ya. Ahita kan nasoolo dohita halak umalo syak kita. Itu aja sebenarnya. Kalau kami sangat setuju, mari kita modifikasi ketika ada orang Angkola, istilahnya menikah asli orang Angkola, boleh kok kita modifikasi Raja Panusunan Bulung itu yang mengerti adat. Baru tadi ada Raja Hatobangun, ya mungkin orang kayanya juga boleh kok kita modifikasi. Saya pikir nggak kaku, tidak harus kaku. Memang kalau di kampung memang dia sudah de facto ya Raja Huta itu. Saya pikir intinya tadi kita kan mau sepakat bagaimana kita mau mengimplementasikan katakanlah 60% adat Angkola itu, tapi kalau kita bersih kekeh gitu ya dengan yang tadi ya memang tidak akan kesampaian, kira-kira begitu mungkin Amang masukannya. Baik, terima kasih Amang Harahap. Masukannya ada kira-kira lagi? Amang dan Ina. Sedikit Ya, tuang. silakan Amang. Ini untuk Lai narasumber, Lai Rizwan Siregar. Ya. Kalau di adat perkawinan Batak Toba kan ada ungkapan itu dos nakokna do tuakna. Artinya kan para anak menyampaikan sinamot, penandaiun dan seterusnya kepada perburu. Ya, karena ini dua hasuton kan begitu ya. Nah, lalu perburu itu menyampaikan ulos ya. Iya. Nah, ulos, ada juga ya ulos herbang, ada ulos tinonung sadari ya. Nah, kalau saya ikuti tadi dalam tahapan adat perkawinan Batak Angkola dan Mandailing ini, mako berburu itu para anak datang ke perburu kan begitu, menyampaikan segala sesuatu. Iya, betul. Yang menjadi tanggung jawabnya secara adat. Nah, baru lalu tadi pemberkatan dan lalu pesta. Pesta itu kan bukan konteks adat lagi barangkali ya, karena itu perayaan oleh para anak dan para anak sendiri yang melakukan pesta. Lalu kalaupun perburu akan mengadakan, maka itu namanya tadi apa? Mebak lungun ya, mebak lungun ya. Seperti memperkenalkan lah ya pada daun helak gitu ya. Nah, ini apa ini padanannya kalau ulos tadi itu ya? Apa balasan dari perburu ke para anak gitu? Ini pertanyaan kira-kira Lai. Mau lihat deh. Jadi sebenarnya kalau di Angkola tu parburu tu para anak danga dong harugiat do nang hula-hula di para anak pe harugiat do. Jadi om manadi dok molo parburu dapota para anak daong molo di pesta Siriau. Jadi dang dapotan para anak songon titi maraku manuaeng dang pula dapota be manang nau patulang. Jadi dang dapota be molo di utara Pamarai, molo di doho si Pangamai, kedua belah pihak dapat. Tapi anggo di Angkola tidak. Tidak dapat. Jadi di Soma perbedaannya sedikit. Jadi molo tu hula-hula nih para anak atau tulang nih para anak, tulang kandungnya bukan tulang yang baru, tapi tulangnya hula-hula nih para anak. Hati nurani nih para anak doi pas satu nih tut hula-hula na.
ima songon togu-togurona. Jadi di somma haroroni para anak tu hula-hulana minta doa restu, na jolo minta izinin na. Jadi molon waeng au padenggan minta doa restu. Alana dan saya marburu tulang be nuaeng. Nah, jadi Roma suhut para anak tujabuni hula-hulana minta doa restu naeng membuat boru berena. Tarsoni ma lai nabui pinasahat. Molate. Mungkin Boy tabana mang sautik. Boy. Nah, jadi filosofi di Akola mungkin agak berbeda sautik. Molo di Toba itu harus balance ya, ada balancingnya. Jadi molo di Akola balancingnya ahado. Jadi logikanya Akola molo di pasahat boruna tu nama ngalap berarti mereka mengalami defisit manusia. Iya, ya, betul. jadi itu harus dihargai, harus dihormati ya, harus karena dia melepaskan satu bilang-bilang nih keluarganya. Jadi ima kewajiban nih para anak untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Jadi balancingnya di situ. Jadi ala dibuat boruna, kurang bilang-bilangna ipasonang marhana. Nah, tersongoni doa anak balancingna. Nah, ya WG siasara raja adatnya Kola. Jadi dang balancingna di pestai. Jadi ida saya dok nekin amang Riswan dok nekin baharugian dong di pihak bawah. Nah, coba barangkali soal tambahan mau lihat ya. Setabi jo masuk coba amang raja gukuk balance maksud dos nakok na tutua na tu dia dos suku-sukunnya mangi. Ya, maksudnya beginilah ya, kalau kan di dalam di Toba kan pada acara Marhata Sinamot kan di situ dibicarakan semua kan. Jadi Sinamot berapa, lalu nanti disampaikanlah batu apa namanya buhini Sinamot ya, artinya nanti pangguhina disampaikan pada waktu pesta ya adat. Tapi dari para anak juga meminta itu ulos. Parburu. Nah itu tadi ya. Jadi itu kalau bisa dikatakan balancingnya juga nggak persis seperti itu ya. Tapi begini, karena kalau filosofi ulos itu kan bukan soal materi. Kalau tadi ke para buruh kan memang disampaikan itu kalau dulu namanya piga horbo, 3 kilo mas kan gitu. Nah, itu kan materi ya. Tapi kalau ke parna itu kan ulos itu kan berkat ya. Jadi bukan soal harga ulosnya, tapi itu memang juga harus disampaikan. Itu begitulah. Jadi filosofinya begitu ya. Sautik ku tambah dia mang dia kola pedong ulos hanya satu bilangan nana holat cada. Di mana itu ulos sela. Selebihnya dah adong. Adong dunia dua molo Roma dia dati mana yang naidok Paula une mana yang naidok Malungu mabuan nama Rabit iba mana naidok Paropasadun adong dua mah adong jadi selebihnya adong mana naidok kam majalo do tulang ama nagabe itu alat rumah tangga doang mang dibaen. Molo tulang mah upa tulang ina dong do dia kola. Alai dang ngulus lenon ni tulang. Piring saha, piring mangkok atau apalah. Alat-alat rumah tangga. Alat rumah tangga. Tidak. Iya. Baskom, ember. Segala-galanya. Jadi anggodengkan do pabor hak buruan dengan anaknya tinggal masuk tujabui bisa bukan nulos. Malah di zaman-zaman nang mai lihat TV tu anak itu helana ibu anonna mulu balga tu nau sinamok nau. Atar songoni mamang adong do
di nakok na hidup munay nak adong go tua na ala idang songod ditoba ulos daw ala tala rumah tangga hidup prinsip na iya jadi do amang jadi adong boy adong ulos na adong ngabikela adong hadangan adok alat-alat adat adok salapanin na hadangan boru hadangan bawah adong do amang adong manuk ni boru na dioli pedi pambit kondo siat tulangi. Terima kasih tarsongonon do maksudnya amang layar Raja Guguk tarsongonon. Jadi mulu ditoba mulu pinasa masih namot pangalabung inion 10 ma gawe 10 pitu mak kan sinamo do pangalabungina gawe 10 pitu si pasaton ni paranak jadi si jaloon ni paranak 10 pitu dotong ulo serbang jadi itu nanti maksud ni amang Raja Guguk naking bahasa dangado ngodiak kola jadi ibin nahudok naking molo songon na idok mi naking upa tulang adong tulang naod do pasatot tu penganten tulang naod do pasatot tu penganten jadi dang sian keluarga ni suhut manang na besan hot pasatot tu keluarga ni besan sebelah jadi dang adong dia kolon jadi odo nahutari naking ende nahudok molo dia kola, molo paranak marugi itu terus nangpe satu tulang na, satu tulang na satu opung na kerugian. Alai molo ditoba balance, molo ison udah na dapat paranak pe udah na dapat molo ditoba, molo tulang setiap pang ison dapat, ison upaparoro dapat, kan? Molo isok kepeng, molo tusok ulos. Tarsoni do na hurok. Jadi itu nadi maksud ni amang Raja Guguk nanti. Jadi molo dia kola dang adongi. Dang marsinak kohi tanggani balatu nabe. Jadi molo dia kola, molo paranak. Penganten. Tu penganten mak. Songoni hula-hula ni parburu. Tu penganten do sude. Songoni hula todong ni paranak penganten. Jadi dang adong marsi balosan. Tarsoni do amang. Jadi tarsongono namang. Adong ya kami meredat tu bunga bondar. Jadi memang dang adong ulus pano gudison siat titim marak. Dang adong. Soalnya itu ba. Kami memang alian ulus agak na memak saluhan. Asa bui siat tulang ulus. Kalau nak ulus gay, agak memaksa memahami, memaksakan adat tuba diterapkan di bunga bondar. Jadi masih bangano pahami, mbak agak disepelekan do. Anak-anak asing duda boru, asing do anak lahi. Mana? Ini bodoh kami, dia permanganan. Jadi ngajam tuh, semangat deh. Nang semangat kami main muna agak memaksa kami tapi hui dah kami mau lemangan halahi si ba tabu-tabu panganon adong karendang adong kadia segala macam makasih budak dibain rendang gule binasa mau ditu badi dokon tapi kami tang adong dile di ini atar soni mah jadi memang unik do ada akola memang atai memang olo do halai diterapkan ada tu beri gawe mangulus do hani memang tulang di si alian go ulus panogu danga dong be satiti marak danga dong be antar songoni makalus holong nama ibe agak nama maksa nama kami asa diterapkan alai memang indahlah seperti itu bisa saling mengerti bisa saling bisa saling memasukkan adat itulah. Jadi terima kasihlah untuk amang-amang yang dakola mau mengerti dengan orang-orang Tuba yang di sana. Padahal yang namar pestai halat Tuba do atai ngamen harapkan ada akola di
di Bunga Bondar. Jadi memang unik do, alai indah lah, indah. Terima kasih lah atar songonima. Jadi memang itu nang adong titi marakup di sini. Jadi uti ama adong pergeseran wae mulu najulu ay boto lakin Raja Okan. Mulu boynya mana boy? Daung. Alain gunung ay nga boy martahi. Di Pajolo ma ada takola. Sa tengah hari sila ada toba. Nga godang mabecong niya ma. Bolo tetak do ambuna marnoni-noni. Buna tiap para anak buni pak perboru. Nah marhata. Tambahat siya na mengenai ulos. Sono namang molo di luar namion dinapan-napan ni Lubuk Rayaon ay songodon do molo mengenai ulos molo tu Horja Siriaon. Jadi adong do ulos siat tulang molo Horja Siriaon hita molo pabagas boru. Tapi akon boru marhabuatan. Boru marhabuatan non molo dinapan-napan ni Lubuk Rayaon boruon ke itu bagas di paranak di gondangan. Disoma dong ulos siat tulang. Molo siat hak molo nama nasomal dihami di napa-napa ni Lubuk Raya. Jala muse akon na gondangan dotong. Molo naso di gondangan do anak boru inda bisa dok ulos siat tulang. Di bagas ni parboru pe bisa do lehet tulang na tulak titi marakup ulos tu boru naon, tu bere naon, nagyot marhamulia naon. Tapi molo di bagas ni Pangoli, sangat pebayo Pangoli, ako margondang, akut songonido asodong ulos, songonido na somal dihami di napa-napa Lubuk Raya. Karena kan molo luat ako laon, asik padang asing do siya porna. Iya. Jadi markahay naki margondang maksud ni Ipari, markorja do kan, manortor. Itu maksud margondang. Iya, iya itu tong. Molo pabagas boru hita to kam molo di bagasan adat dalam budaya kol adong dua. Marlahanan panonga, marlahanan nagodang. Bolo marlahanan nagodangon, mana idok kon boru marhabuatan. Bisa baru adong. Bisa deh markibot ipar atau ikon gordang 9. Berbeda dutong ipar molo di gordak 9 di luatak polaon. Molo di luatak polaon nanggo gordak 9 warna. Sigurit cak permedan-medanan. Oh, ide. Itu warna molo han di napa-napa Lubuk Rayaon. Molo di napa-napa ni si Walwali hurak kuboto. Karena molo napa-napa si Walwali at tokan madung akola dolok doi hami akola lombang do mahami. Terima kasih. Iya. Terima kasih masukannya. Baik. Terima kasih. Ada lagi kira-kira Amang Inang karena waktu juga sudah pukul 10. Bagaimana Amang Buru Raja Gugu? Ada tambah. Silakan. Molo songon di napa-napa ni si Bual-Buali tarsongon dia do atusan na molo manortor bayo Pangoli do borna dioli atusan ni patidaon ni opak tangat siamut patidaon opak ni tangat siambirang. Terima kasih. Iba pertanyaan na terakhir siya now. Pas dui sarupo dui gia. Anggoi do nei dokon me sarupa dui. Oh lo. Patidaonon dui. Tangat siamun do tangat siambirang. Jadi na pola salai sarupa dongko na nama nortor do na mga yapayapi. Terima kasih dimasukkan mudah. Sama-sama Ahmad Tua. Kebetulan mo siya parsipirok do hami tayo malelek tinggal di Sidipuan. Oh. Jadi indah mo do hami di adat di Sipirok be. Anggo biya mahudok pon au pe maleleng au tinggal ko Sidipuan.
Sama dong. Oh, lo sarupa do. Ruas ni KPA do buse Amang Siregar. Oh, lo si tuan ni ke KPA Depok mantan guru kuria. Ba, apalagi nang udak kudo pandita perbantuan di Sibor Simamora. Oh, si Sulastri. Sulastri ido, apala apa tobak ku Martina do matuna mangalapiay. Bu, Luar biasa. hebat ya. Terima kasih ya, terima kasih. Kan nomor tutur. Oh, lo. Bisa lah itu. Jadi mau lihat di lain iba lahir Raja Guguk. Jadi malah doakan orang lain masih juan songok katanya tua-tua dunia topik ini pinggan ninda dirura pangaluan mau doakan orang tong mahita na di diaspora masih juan asa dapot akka na sinitani rohata mau lihat tutu. Mau lihat lah, mau lihat. Mungkin sudah bisa lah disimpulkan atau kita tutuplah Amang Guru Raja Guguk ya. Karena waktu juga sudah pukul 10. Ya itulah. Ya. Molo upamanya kola mandokon, muda jalan marate, muda lading dilayan, muda salah tapat ure, muda tadik taulahan. Imada tutu. Imada tutu. Indah imma tutu betong lo dia kola. Imada tutu. Imada tutu. Mauli. Mau lihat deh, tulang Arisan Boni Nenggolan apa tamu tua muse. Jadi luar biasa parnonangon kita malam ini macai ribur. Jadi nak dong nakin masukan-masukan bui tapertibak konon tua karena nengro. Jadi udah memang saya sudah mengantisipasi memang sebelumnya bahwa ini akan rame nih perbincangan ini karena saya sendiri baru sekali ini mendengar ya tentang adat perkawinan Akola dan Mandailing ini. Ya, walaupun sebetulnya saya sudah beberapa kali menghadiri, saya sampaikan tadi bahwa anaknya Pariban kami, ada anak juga ada guru itu menikah secara adat Akola ya, karena Siregar ya. Jadi Siregar dari Bunga Mondar. Jadi saya juga diperkenalkan sedikit banyak kepada adat Akola itu. Tapi waktu itu memang saya hanya menghadiri resepsinya atau pestanya tadi, mungkin itu yang dikatakan tadi bahwa itu adalah pesta oleh para anak gitu ya, pesta setelah pemberkatan. Jadi kita sangat diperkaya. Terima kasih kepada Lai Baginda Pangundian Riuswan Siregar yang telah memberikan kita pencerahan tentang adat perkawinan Batak Akola Mandailing ini, juga kepada Lai Pasaribu tadi juga yang banyak memberikan pemahaman dan penjelasan, juga menambahkan kepada apa yang disampaikan Lai Rizwan Siregar tadi. Saya hanya mungkin memberikan beberapa catatan. Saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan oleh Lai Dr. Andus Bicara Siregar bahwa tujuan kita sebetulnya memang utamanya untuk diaspora. Tetapi bagaimanapun kan kita harus memang menggali, katakanlah yang di Bonapasugit itu aslinya seperti apa, itu tidak bisa lepas kita ya. Tapi seperti kita sampaikan tadi bahwa memang kita menggeluti di dalam forum ini terutama untuk komunitas diaspora. Itu yang saya definisikan tadi sebagai orang Batak yang sudah meninggalkan kampung halamannya. Kampung halaman yang maksud ya Bonapasugit ya. Bonapasugit adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan ya. Kemudian Mandailing Natal, kemudian Dairi, Pakpak Dairi, Karo, Sibelungun, ya sekeliling Danau Toba lah berkata. Jadi yang mungkin 80-90% penduduknya adalah orang Batak asli. Jadi
kita diaspora ini di luar dari itu. Jadi sekalipun di Riau, di Jambi, di Pekanbaru itu sudah kita katakan diaspora. Bahkan di Medan pun ya. Medan bukan mayoritas mungkin orang Batak ya, tapi sudah kita katakan diaspora. Jadi inilah sasaran kita dan lebih lagi kepada generasi muda ya, untuk pelestarian adat dan budaya Batak ini menjadi perhatian kita ya. Jadi tadi saya setuju tadi dengan Dr. Andus Bitsa Siregar bahwa secara luas dulu kita bahas untuk melihat pola umumnya, benang merahnya, dan apakah bisa di masa depan standarisasi dikatakan tadi. Bahkan tadi kita sudah berbincang tadi mungkin apa namanya ya penggabungan atau apa namanya itu ya antara ya kombinasi antara katakanlah Toba dan Akola ya, Toba dan Karo ya, gimana ya bentuknya ya. Kalau yang saya lihat yaitu baru sepotong-sepotong seperti disampaikan oleh Pardede tadi kalau tidak salah ya, yang dari apa tadi dari daerah Pahai tadi ya. Jadi itu memang tujuan kita. Jadi marilah kita bersyukur atas perenungan kita malam ini bahwa kita mati. Suaranya nggak ada di Jakarta. Iya. Sinyalnya buruk mungkin Amang Boru Raja Gugu. Iya. Ya, Jakarta tidak kedengaran. Mungkin sinyal Amang Boru Raja Gugu yang rusak ini Amang Opung Posma. Iya. Biasalah mungkin karena sudah jauh dari Australia kan. Jadi terganggu juga sinyal. Aku senang nih ketemu tulangku ini. Aduh. Sehat tulangnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Tapi Amang Uda Rizwan. Allah. Bagus sekali kita punya apa ini parnonangon kita ini bagus sekali nih. Karena banyak kan percampuran perkawinan antara Toba dengan Angkola ini. Mungkin pertemuan berikut mungkin bisa kita cari titik temunya, kesamaan-kesamaannya kan. Boleh Amang, boleh. Dikombinasi boleh. Iya, kombinasi nih Amang. Ya. Sambil menunggu Amang Raja Guguk, coba kita tanya, kita sapa dulu. Ada kawan kita Siregar yang sedang di Amerika. Dari Amerika ya? Ini belum bicara dari tadi, cuma senyum-senyum. Iya, tadi kita mau kasih kesempatan tapi semua udah ngobrol kan. Iya, Amang Siregar dari Amerika. Ras Amang tua, ras semua di sini. Rasa ini aku mungkin Abang Pasar Ibu ini. Nama Amang tua. Aku dari Pondok Kelapa, aku anak Pondok Kelapa. Iya. Jadi aku 2011 kami merantau ke sini. Jadi ya itu ya aku ya sangat banyak aku dapat juga dari ini pertemuan ini. Jadi ya menyesal juga dulu nggak punya dokumentasi ya yang Bapak dulu sering bikin. Harusnya aku banyak bikin catatan tapi ya udahlah, udah lewat. Anaknya Uda Dumoli ya? Iya. Iya. Cerita dulu udah itu sudah. Saya bergabung lagi Amang Boru. Iya, masalahnya kan kalau Amang Boru bisa bergabung lagi Amang Boru, lagi ditunggu. Sebenarnya banyak bukunya sebenarnya. Banyak bukunya Amang. Sepertinya Amang dari Raja Gugu mau masuk lagi tuh. Oh iya, silakan. Iya.
belum masuk Amang Raja Guguk. Ya. Iya, sembari kita menunggu. Amang Ya, Haosan. horas juga untuk Amang Sintua Rambe. Ya, orang sama Situa Edi Siregar. Bagaimana cuaca di Amerika? Puji Tuhan udah masuk ke musim semi lagi, udah dingin, udah berkurang. Di sana sudah tidak pakai masker lagi kah, sama seperti Indonesia? Oh enggak, sudah 2021 akhir udah enggak. Oh ya, masa maju ya kalau gitu. Kalau bisa nanti tolong dijelasin juga untuk pertemuan berikutnya pemberian gelar-gelar itu, saya kira itu di Toba nggak ada lagi. Halo? Iya, Halo. iya. Masih. Maaf, saya terputus tadi. Saya pakai HP ini. Bisa Ya, jadi silakan dengar, ya? Amang Guru, lanjut. Oke, jadi saya lanjutkan tadi bahwa ini menarik sekali. Jadi sesuai dengan saran dari kawan-kawan tadi, lihat Nalulu, nanti kita akan berpikir untuk membuat topik lagi yang merupakan kelanjutan dari topik ini. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kita membicarakan adat perkawinan ini sebetulnya awalnya untuk generasi muda ya. Kalau kita lihat bagaimana berharganya adat dan budaya Batak ini, termasuk adat perkawinan yang banyak diterapkan di masyarakat, kita lihat ini sangat berbeda dengan perkawinan secara umum. Misalnya perkawinan Barat itu ya tidak ada ulaun, ini bukan ulaun. Kalau di perkawinan Barat hanya undangan untuk istilahnya meramaikan gitu ya. Sama dengan perkawinan umum di Indonesia juga begitu, hanya untuk memberi dua restu gitu. Tapi kalau kita di adat Batak ini kan ada ulaun, itu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ada yang dikerjakan di dalam perkawinan itu, pesta perkawinan. Nah, ini menjadi menarik bagi kita. Jadi biarlah nanti untuk selanjutnya kita bisa merancang lagi ya topik-topik ya, barangkali yang juga memperkaya kita tentang Batak Akola dan Mandailing ini, adat perkawinan. Jadi terima kasihlah kepada Lai Baginda Pangondian Rizwan Siregar dan semua yang hadir, yang memberikan masukan, juga yang sudah berpartisipasi dalam diskusi, dan biarlah nanti ini menjadi bahan yang memperkaya pemahaman kita tentang adat dan budaya Batak, dalam secara khusus di sini adalah adat budaya Batak, perkawinan Batak Akola dan Mandailing. Jadi terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada tulang saya Arisan Boni Nenggolan, dan juga Noventri Sitorus ya, atas peranannya di dalam memimpin kita di dalam Parnonangon ini. Sampai ketemu di dalam Parnonangon berikutnya. Oleate. Oleate, terima kasih Amang. Oleate. Parnonangon kita, kami minta kesediaan Opung Posma untuk menutup dalam doa. Ya. Oh, tapi ada tulang saya itu perhangir. Oh, narasumber ya. Narasumber. Nggak apa-apa. Boleh. Saya pantas ada bere. Itu tulang saya bener. Iya beneran. Oke, mari kita tutup pertemuan kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di jam malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu
di dalam acara kami Marnonang Diaspora orang Batak yang ada di seluruh dunia ini. Bapak, kami membicarakan adat perkawinan Angkola Mandailing walaupun tidak sesempurna yang ada di kampung halaman, tapi secara garis besar kami sudah menyampaikannya pada malam hari ini. Biarlah ini kami boleh gali lagi yang lebih dalam lagi untuk kami boleh dapat yang lebih asli lagi. Bapak, terima kasih atas saudara kekasih kami yang telah memprakarsai pertemuan ini. Terima kasih untuk kami yang hadir di tempat ini. Engkau telah boleh memberikan hati dan pikiran untuk kami boleh saling mengisi dan saling memberi di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami berserah, dan ampunkan dosa salah kami yang melanggar kehendak-Mu, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami berserah, melalui anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam. Terima kasih moderator, saya disuruh memimpin doa. Terima kasih. Kelangku itu. Foto. Iya. Apalah kelangku, aduh. Nggak berani aku. Pertemuan berikutnya. Iya. Opung Lindar di pertemuan berikutnya perlu donian arop rohakku mau lebas muse mengenai habak kali tinggal tuko nama saya tidak akola. Oh, enggak habak kali tinggal tuko tai tuko nang ko tuko na nama te tai tuko na mangol do. Oke, Mak. Madu. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Hati mau Udah. Terima kasih, Tulang. Terima kasih. Ore.